Bab 761 Alam Abadi yang Tersegel. Ye Xuan telah mendengar tentang kejadian itu dari gurunya, tetapi tidak secara detail. Yang ia tahu hanyalah bahwa gurunya menderita luka parah dalam pertempuran itu, sehingga gurunya tidak pernah berhasil menembus alam kuno. Oleh karena itu, ketika mendengar Gao Sun menyebutkan kejadian ini, Ye Xuan menjawab dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior Gao, ceritakan padaku." Melihat ekspresi serius Ye Xuan, Gao Sun menghela napas dan menjawab, "Dulu, kami mengerahkan seluruh kekuatan sekte untuk membunuh iblis wanita itu, tapi sekarang dia kembali dan ingin membalas dendam." Hah! Ye Xuan tercengang. Orang itu masih hidup meskipun sekte sudah berusaha sekuat tenaga saat itu. Apakah ini lelucon? Jika ia ingat dengan benar, selama pertempuran besar 100 tahun yang lalu, gurunya telah memberitahu bahwa sekte ilahi Gurun Raya menderita banyak korban. Namun, Taoist Yi Feng telah menghancurkan tulang-tulang sucinya sendiri dan membunuh iblis wanita ini. Apakah dia kembali dari kematian? Seharusnya dia sudah menjadi abu karena serangan seperti itu. Kakak Gao, apa kau berbohong padaku? Secara logika, dia seharusnya sudah lama meninggal. Kenapa dia masih hidup dan sehat? Gao Sun menjawab dengan ekspresi serius saat ini, "Aku tidak berbohong padamu. Dia memang tidak mati. Malahan, dia malah menjadi lebih kuat. Meskipun dia tampak seperti ahli alam kuno, aku curiga dia mungkin masih menyembunyikan kekuatannya. Mungkin dia bahkan telah mencapai alam abadi yang tersegel." Begitu dia selesai berbicara, semua orang tersentak kaget pada saat yang sama. Alam abadi yang tersegel. Semua orang terkejut. Lagi pula, mereka awalnya mengira Meng Yu hanya berada di puncak kekuatan alam kuno. Mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan dia telah mencapai alam abadi yang tersegel. 100 tahun yang lalu, dia hanya berada di puncak kerajaan kuno. Saat itu, ia mengandalkan kekuatan teknik melahap langitnya untuk menekan semua anggota sekte Dewa Gurun Agung. Bahkan ketua Tian Xuan pun tak berdaya melawannya. Namun, pukulan telak Taoist Yi Feng seharusnya melukainya dengan parah. Bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat, bukannya lebih lemah? Menurut perkiraan mereka, seharusnya dia sudah pulih paling cepat ke puncaknya sekarang. Tidak peduli seberapa kuat teknik melahap surga miliknya, dia seharusnya tidak mampu menerobosnya dalam rentang waktu sesingkat itu. Mungkinkah karena tulang dewa? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Ye Xuan, dan tanpa sadar dia menyuarakannya. Tulang dewa. Semua orang juga terkejut, tetapi Aolei segera menimpali, seharusnya tidak begitu. Lagi pula, Taoist Yi Feng sudah menghancurkan tulang dewanya sendiri. Benar sekali, benar sekali. Ye Xuan merenung sejenak sebelum berkata, tulang dewa tidak bisa dihancurkan semudah itu. Lagi pula, tulang dewa memiliki efek ajaib. Saat itu, iblis wanita itu ingin mencuri tulang dewa Taoist Yi Feng, tetapi sebelum dia berhasil, dia dihancurkan oleh serangan pengorbanan Taoist Yi Feng. Mungkin tulang dewa baru telah lahir di tubuhnya setelah Taoist Yi Feng menghancurkan dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, semua orang terkejut. Mungkinkah ini benar? Mereka merasa sulit mempercayainya. Jika tulang dewa benar-benar semudah itu dicuri, lalu mengapa dia berusaha keras menipu Taoist Yi Feng? Ini tampaknya sangat tidak masuk akal. Melihat ekspresi mereka yang tak percaya, ia melanjutkan, "Apa yang kukatakan hanyalah pendapat pribadiku. Mengenai apa yang tersembunyi di balik ini, aku khawatir kita harus menunggu paman bela diri Yi Feng datang dan menjernihkan keraguan kita." Begitu selesai berbicara, Ye Xuan menatap Aolei dan berkata, "Kakak Ao, implikasi dari masalah ini terlalu besar. Aku harus mencari Taoist Yi Feng dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Lagi pula, situasinya mungkin tidak seburuk yang kita duga." Merasa tertekan dengan kemungkinan serangan Meng Yu yang akan datang, Ye Xuan terpaksa mencari Taoist Yi Feng. Mungkin hanya dia yang bisa menjelaskan situasi dan membuka jalan menuju kemenangan melawan Meng Yu. Bagaimanapun juga, mereka berdua sudah bersama dalam waktu yang lama, jadi mereka tahu kekurangan masing-masing lebih dari orang lain. Pada saat kritis seperti itu, Taoist Yi Feng harus melangkah maju demi sekte. Namun, setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Aolei melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Aku sudah mengirim pesan, tapi dia tidak mau menemuiku." Mendengar ini, Ye Xuan tertegun. Namun, beberapa saat kemudian, sudut mulutnya sedikit melengkung dan ia berkata, "Haha, kakak senior Ao, kau tidak perlu khawatir. Dia pasti akan menemuiku." Ye Xuan samar-samar memahami niat Taoist Yi Feng. Kemudian, tanpa ragu, ia berbalik dan berjalan menuju ruang rahasia Taoist Yi Feng. Melihat kepercayaan diri Ye Xuan, semua orang merasa bingung. Lupakan saja, lupakan saja. Aku benar-benar tidak mengerti. Kita tunggu saja jawabannya dengan sabar, kata Li Dahai tanpa daya. Lalu, ia berkata, pokoknya,
Sementara itu, kita harus melakukan bagian kita. Kakak senior Gao, bagaimana kalau kita adakan kompetisi untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak binatang buas? Siapa yang takut pada siapa? Ayo pergi. Mereka berdua segera mengambil keputusan untuk keluar dan membunuh binatang buas itu. Pada saat ini, Ye Xuan telah tiba di depan ruang rahasia Taoist Yi Feng, tetapi dia dihentikan oleh dua murid yang bertugas menjaga pintu. Siapa yang berani memasuki area terlarang tanpa izin? Bab 762 menceritakan masa lalu. Kemudian, dua murid melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah Ye Xuan. Paman Ye, kami mohon maaf karena tidak langsung mengenali Anda. Mohon maafkan kami. Apakah kamu di sini untuk mencari paman seperguruan Yi Feng? Mereka berdua bertanggung jawab menjaga tempat ini dan, sejak pagi ini, telah menyambut beberapa tokoh penting yang datang ke sini untuk tujuan yang sama, tetapi Taoist Yi Feng menolak mereka semua. Oleh karena itu, mudah untuk menebak mengapa Ye Xuan ada di sini. Pada saat ini, Ye Xuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan memberi instruksi. Ya, tolong bantu saya menyampaikan pesan bahwa Ye Xuan dari puncak langit awan memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Kedua murid itu tidak langsung melakukannya. Malah, mereka sedikit malu. Setelah beberapa saat, mereka berkata, Paman Guru Ye, Paman Guru Yi Feng sudah menginstruksikan kita untuk menolak siapapun yang datang mencarinya. Begini. Mereka berdua tidak berani mengganggu Taoist Yi Feng, karena takut membuatnya marah. Namun, pada saat itu, suara Taoist Yi Feng terdengar. Buka pintunya dan biarkan dia masuk. Setelah mendengar ini, mereka berdua tidak berani menunda lagi. Mereka segera membuka pintu ruang rahasia dan memberi isyarat agar Ye Xuan masuk. Sudut mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Jika tebakannya benar, Taoist Yi Feng telah menunggunya muncul. Meskipun petinggi sekte Great Wilderness Divine ini tampaknya tidak ikut campur dalam urusan sekte, dia jelas masih peduli terhadap sekte tersebut. Ia hanya mengasingkan diri di ruang rahasia ini karena merasa bersalah, karena ia merasa semua yang terjadi saat itu adalah kesalahannya. Ia bahkan melantunkan mantra Buddha setiap hari, berdoa agar anggota sekte yang meninggal saat itu dapat bereinkarnasi di tempat yang baik. Setelah memasuki ruang rahasia Taoist Yi Feng, Ye Xuan menyadari bahwa ruang itu ternyata sangat luas, bahkan jauh lebih besar daripada gua awan langit. Saat dia berjalan melalui ruang rahasia, dia sekali berpapasan dengan sesepuh yang sedang berkultivasi, dan mengangguk pada setiap orang yang ada di sana. Saat Ye Xuan masuk lebih dalam, ia tiba di tempat yang lebih luas, di mana ia melihat Taoist Yi Feng tengah duduk bersila di panggung tinggi. Pada saat ini, ekspresi orang itu tampak rumit dan dia tampak agak tertekan, karena apa yang baru saja terjadi membuatnya teringat kejadian itu. Junior Ye Xuan menyapa paman bela diri Yi Feng, kata Ye Xuan dengan hormat. Taoist Yi Feng agak terkejut saat merasakan aura kuat Ye Xuan, tetapi dia juga merasa agak senang. Lagi pula, dari sudut pandangnya, orang yang paling menderita akibat tindakannya saat itu adalah Tian Xuan, orang yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan dan melindunginya. Terlebih lagi, setelah ia menghancurkan tulang-tulang sucinya sendiri, Tian Xuan bahkan mengorbankan kultivasinya sendiri, dan akhirnya nyawanya, untuk menyelamatkannya dari tangan malaikat maut. Taoist Yi Feng tidak punya cara untuk membalas Tian Xuan, tetapi dia selalu berterima kasih dan tidak akan pernah melupakannya. Oleh karena itu, melihat murid Tian Xuan mencapai alam kuno sungguh melegakan. Ia merasa sangat bahagia untuk Ye Xuan dan Tian Xuan. Lumayan, sama sekali tidak buruk. Keputusan kakak seniorku dalam memilih penerus cukup bagus. Kau berhasil mewujudkan impiannya. Taoist Yi Feng menghela napas. Setidaknya, ini sedikit meredakan rasa bersalah dan penyesalan yang ia rasakan. Ye Xuan tetap diam dan menunggu Taoist Yi Feng melanjutkan. Ia yakin Taoist Yi Feng pasti akan menjelaskan semuanya di saat kritis sekte Dewa Gurun Raya ini. Melihat Ye Xuan, Taoist Yi Feng merasakan kenangan 100 tahun yang lalu muncul di benaknya. Saat itu, ia dan kakak laki-lakinya adalah ahli terkuat di benua timur. Setelah mendesak emosional, dia berkata, surga sedang mempermainkan kita. Kalau tidak salah, kau datang mencariku karena ingin tahu tentang tulang dewa, kan? Ya, jawab Ye Xuan tanpa ragu. Hal ini merupakan informasi penting untuk mengetahui apa yang terjadi pada Meng Yu sejak saat itu. Meski begitu, Ye Xuan sebenarnya tidak takut pada Meng Yu. Ia sudah menguasai jurus ketiga dari teknik pedang flora, pedang dewa, dan jubah pelangi. Setidaknya, ia merasa mampu melawannya. Sekalipun itu tidak berhasil, ia masih punya cara lain. Alasan utama dia datang kali ini adalah untuk mencari tahu cara membunuh Meng Yu, karena dia telah mendengar bahwa tulang abadi Taoist Yi Feng sangat istimewa, dan bahkan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging dan tulang. Namun, Ye Xuan tidak mengetahui secara spesifik.
Setelah sekian lama, Taois Yi Feng akhirnya berbicara. Tulang-tulang suciku adalah tulang-tulang abadi, dan kemampuannya tercermin dalam namanya. Menurut pendapatku, tulang abadi dapat dibandingkan dengan harta karun tingkat abadi, dan mungkin bahkan lebih berharga. Tulang-tulang abadi di tubuh Meng Yu awalnya milikku, tapi dia dengan paksa menggalinya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Saat itu, dia baru saja melepaskan semua kepura-puraannya dan diserang oleh anggota sekte Dewa Gurun Agung kita. Dia tidak punya waktu untuk sepenuhnya mengintegrasikan tulang-tulang abadi. Karena itu, aku masih memegang kendali atas tulang-tulang abadi di tubuhnya. Berkat ini, aku berhasil memaksa tulang-tulang abadi itu hancur sendiri. Lalu, aku menggunakan senjataku untuk menusuk dadanya. Saat itu, sekte Dewa Gurun Agung kita menderita banyak korban. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana kakak-kakak seniorku terbunuh satu demi satu di depanku. Sungguh tragis. Ye Xuan tetap diam bahkan setelah mendengar Taois Yi Feng secara pribadi menceritakan masalah ini. Bab 763 Kebangkitan. Demi menembus alam abadi yang tersegel, iblis wanita agung Meng Yu tak hanya ingin menjadikan burung pipit ilahi pemakan langit sebagai kambing hitamnya, tetapi juga ingin mengorbankan seluruh penduduk benua timur untuk memperkuat dirinya. Ia benar-benar jahat. Hanya berkat pengorbanan sekte Great Wilderness Divine, perdamaian dan stabilitas benua timur dapat dipertahankan. Kesalahannya bukan terletak pada Taois Yi Feng. Sekalipun ia tidak bertemu atau ditipu oleh Meng Yu, iblis agung ini pasti akan menemukan cara lain untuk mencapai tujuannya. Namun, yang membuat Ye Xuan bingung adalah mengapa Meng Yu begitu peduli dengan tulang-tulang abadi, sampai-sampai dia menghabiskan waktu lama untuk mendapatkan kasih sayang dan kepercayaan Taois Yi Feng. Taois Yi Feng tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan Ye Xuan dan berkata, Meng Yu berasal dari ras iblis, dan dia adalah keturunan langsung dengan garis keturunan murni. Meskipun iblis berbakat, mereka tidak diakui oleh hukum dunia, dan karenanya tidak akan pernah bisa menerobos ke alam abadi yang tersegel. Mengingat ambisinya, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja pada takdirnya? Oleh karena itu, dia mempelajari banyak catatan kuno dan akhirnya menemukan metode yang memungkinkannya memiliki tubuh lain dan terlahir kembali. Kepemilikan dan kelahiran kembali. Ye Xuan tercengang. Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan pikirannya. Taois Yi Feng melanjutkan, kepemilikan dan kelahiran kembali yang kumaksud memerlukan penggunaan tubuh orang lain untuk membebaskannya dari batasan garis keturunan iblis. Hanya dengan begitu dia akan mendapatkan pengakuan hukum dunia dan mampu menerobos ke alam abadi yang tersegel. Ye Xuan bingung dan bertanya, kalau begitu, dia bisa dengan mudah mendapatkan tubuh siapapun. Kenapa harus kamu? Taois Yi Feng tersenyum. Pertanyaan ini telah lama membingungkannya, dan baru ia pahami baru-baru ini. Itu bukan pertanyaan yang sulit dijawab. Meng Yu selalu sangat bangga. Dia pasti tidak akan membiarkan dirinya memiliki tubuh fana, karena dia merasa hal itu akan mengotori tubuh dan jiwanya. Kebetulan sekali, dia bertemu denganku secara tidak sengaja. Mendengar hal ini, Taois Yi Feng merasa semakin sedih. Ia sempat berpikir telah bertemu dengan orang yang ditakdirkan untuknya, tetapi ternyata semua itu hanya tipuan. Tulang abadi di tubuhku dapat membantunya membangun kembali tubuh baru dan menyingkirkan batasan garis keturunannya. Tidak hanya itu, tulang-tulang abadi ini adalah hadiah dari surga, sehingga dapat beresonansi dengan hukum dunia. Dengan demikian, tentu saja akan lebih mudah baginya untuk mencapai alam abadi yang tersegel. Itulah mengapa akulah targetnya. Ye Xuan mengangguk mengerti. Akan tetapi, satu-satunya hal yang masih membuatnya bingung adalah mengapa Meng Yu masih hidup setelah Taois Yi Feng menghancurkan tulang-tulang abadi di tubuhnya. Semakin ia memikirkannya, semakin asing perasaannya. Karena itu, ia bertanya, Paman Yi, kau menghancurkan tulang abadimu sendiri saat itu, tapi mengapa Meng Yu masih hidup dan sehat sekarang? Apa yang terjadi? Mendengar ini, wajah Taois Yi Feng dipenuhi dengan kepahitan. Sebenarnya, aku baru saja menyadari bahwa kekuatan tulang abadi itu terlalu besar. Selama masih ada fragmen tubuh pemilik tulang abadi itu, ia masih bisa tumbuh kembali. Ini mungkin juga terkait dengan fakta bahwa dia adalah anggota ras iblis. Iblis memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Setelah aku menghancurkan tulang-tulang abadi itu sendiri, mereka mungkin tumbuh kembali dan membantunya hidup kembali. Saat itu, saya sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Karena itu, setelah membunuhnya, saya tidak kembali ke wilayah gurun untuk menyelidikinya. Baru beberapa dekade setelah pertempuran itu, saya menyadari bahwa satu set tulang abadi telah tumbuh kembali di tubuh saya. Sejak saat itu, saya sudah menduga bahwa Meng Yu kemungkinan besar masih hidup. Dugaanku ternyata benar, dan sekarang dia ada di sini untuk membalas dendam. Setelah mengatakan ini, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Tindakannya tidak hanya menyebabkan kematian begitu banyak anggota sekte,
tetapi ia juga gagal membunuh Meng Yu pada akhirnya. Bagaimana dia bisa menghadapi leluhurnya sekarang? Sambil menarik napas dalam-dalam, dahi Taois Yifeng tampak semakin berkerut. Ia tampak sangat lelah. Jika Meng Yu hanya seorang ahli alam kuno, dia mungkin bisa membunuhnya secara pribadi dan membalaskan dendam rekan senegaranya. Namun, Meng Yu mungkin sudah menjadi ahli alam abadi tersegel. Bahkan jika dia menerobos ke alam kuno sekarang, itu akan sia-sia. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung, kebangkitan. Ya, jika dia masih memiliki tulang abadi di tubuhnya, bahkan jika kau membunuhnya, dia masih bisa hidup kembali. Inilah efek paling mengerikan dari tulang abadi, kata Taois Yifeng dengan ekspresi serius. Ye Xuan mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia tidak dapat menghancurkan tulang abadi di tubuh Meng Yu, maka dia tidak akan pernah benar-benar mati, dan akhirnya akan kembali menghantuinya dan sekte tersebut. Lebih jauh lagi, jika dia benar-benar alam abadi yang tersegel, maka perbedaan kekuatan di antara mereka berarti dia mungkin hanya punya satu kesempatan untuk membunuhnya. Jika dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Melihat situasi ini, sekte Great Wilderness Divine mungkin benar-benar dalam masalah. Memikirkan hal ini, Ye Xuan terdiam. Tian Xuan telah berpesan kepadanya untuk melindungi puncak awan langit dan sekte tersebut sebelum kematiannya, tetapi sekarang tampaknya ia tidak mampu melakukannya. Bab 764 ada jalan. Meng Yu akan segera kembali untuk membalas dendamnya terhadap sekte Great Wilderness Divine, dan dia tidak akan menahan diri sama sekali. Jika dia ingin melindungi sekte itu, dia harus berusaha sekuat tenaga dan membunuhnya. Awalnya, Ye Xuan yakin akan kemampuannya melakukan hal itu, tetapi dengan terungkapnya hal ini, harapannya hancur. Kemudian, pada saat ini, Taois Yifeng tiba-tiba berkata, sebenarnya, jika kita ingin membunuhnya sepenuhnya, ada cara lain. Ye Xuan segera menatap Taois Yifeng dan berkata, Paman Guru, mohon beritahu. Jika Taois Yifeng benar-benar punya solusi, maka perjalanannya ke sini tidak akan sia-sia. Sebagai pemilik asli tulang abadi, pamannya ini seharusnya tahu apakah tulang itu punya kelemahan atau kekurangan, kan? Taois Yifeng menjawab, tulang-tulang abadi yang Meng Yu curi dariku sudah hancur, dan sekarang dia punya satu set tulang abadi yang baru. Dalam keadaan normal, rangkaian tulang abadi baru ini tidak ada hubungannya denganku. Namun, karena Meng Yu adalah iblis, garis keturunannya sendiri tidak akan memungkinkannya untuk menerobos ke alam abadi yang tersegel. Karena itu, hampir bisa dipastikan dia menggunakan garis keturunanku untuk melakukan itu. Setelah mengatakan ini, Taois Yifeng tersenyum penuh arti. Ia sungguh tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Ia merasa getir sekaligus geli. Awalnya, ia tidak lagi memikirkan kultivasi. Ia hanya ingin menyendiri di sini sampai ia meninggal. Namun, dia tidak pernah menyangka Meng Yu akan menggunakan garis keturunannya untuk menjadi ahli alam abadi yang tersegel. Dalam hal ini, garis keturunan yang dimilikinya saat ini juga diakui oleh hukum dunia, yang berarti bahwa ia juga memiliki jalan yang jelas menuju alam abadi yang tersegel. Ini juga menjadi alasan mengapa ras kuno telah menikmati status yang tinggi sejak zaman kuno. Lagi pula, garis keturunan dalam tubuh mereka telah diakui oleh hukum dunia, sehingga mudah bagi mereka untuk berkultivasi dan menerobos. Namun, seiring bergantinya generasi, garis keturunan tersebut perlahan-lahan akan terdilusi. Sebagai perbandingan, kasus Taois Yifeng berbeda. Secara logika, dialah asal-muasal garis keturunan ini. Sayangnya, ia tidak lagi ingin berkultivasi. Kalau tidak, ia sendiri yang akan mencapai alam abadi yang tersegel. Kalau begitu, Paman Guru, bagaimana aku harus menangani masalah ini? Ye Xuan terkejut sekaligus agak iri terhadap Taois Yifeng. Tanpa melakukan apapun, ia memperoleh garis keturunan yang diakui oleh hukum dunia. Karena Ye Xuan sudah menjadi ahli alam kuno tingkat puncak, ia tahu lebih baik daripada siapapun betapa sulitnya mencapai alam abadi yang tersegel. Cobaan itu penuh bahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia bahkan bisa hancur jiwa dan raganya, tanpa kemungkinan kebangkitan. Kembali ke topik yang sedang dibahas, Taois Yifeng merenung sejenak sebelum sudut mulutnya melengkung. Meng Yu dan aku punya hubungan darah. Kami bisa dianggap berasal dari asal yang sama. Kalau begitu, kalau terjadi sesuatu padaku, dia juga akan menderita. Jika aku menghancurkan tulang abadi di tubuhku lagi, tulang abadi di tubuhnya juga akan mengalami kerusakan serius. Mendengar ini, Ye Xuan menutup mulutnya. Lagi pula, lelaki tua di depannya sudah pernah melakukan ini sekali. Ia tidak ingin Taois Yifeng mengalami rasa sakit ini lagi. Terlebih lagi, jika ia menghancurkan tulang abadinya sendiri lagi, mengingat kondisi fisiknya saat ini, ia mungkin tidak akan mampu menahannya dan kemungkinan besar akan mati. Meskipun tulang abadi itu sangat kuat,
ia masih bergantung pada kekuatan fisik inangnya sendiri. Taois Yifeng sudah sangat tua dan telah lama meninggalkan kultivasi. Meskipun itu adalah kesempatan untuk membunuh Meng Yu selamanya. Apakah pengorbanannya sepadan? Taois Yifeng memahami kekhawatiran Ye Xuan dan tersenyum. Hehe, Ye Xuan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, aku sudah lelah hidup. Dulu, begitu banyak orang yang tersangkut oleh perbuatanku, meninggalkanku sendirian berjuang di ambang kematian. Jika aku bisa bersinar untuk Sekte Great Wilderness Divine untuk terakhir kalinya, aku akan sangat senang melakukannya. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, Paman Yi, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Dulu, banyak anggota sekte mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkanmu. Kalau mereka melihatmu sekarang, apa yang akan mereka katakan? Kata-kata Ye Xuan menyentuh bagian terdalam hati Taois Yifeng. Bab 765 Kebangkitan dan Terobosan. Taois Yifeng memahami semua ini dengan sangat baik, tetapi setiap kali dia mengingat betapa banyak anggota sekte lainnya telah mengorbankan hidup mereka untuknya, dia merasa seolah-olah hatinya ditusuk oleh ribuan duri. Bukannya dia ingin terus hidup seperti ini, tetapi di hatinya sudah tidak ada api lagi. Ia menatap Ye Xuan dengan serius. Untuk sesaat, ia seperti melihat kakak seniornya, Tian Xuan, sedang membujuknya. Pada saat itu, Tian Xuan juga mengatakan sesuatu yang serupa kepadanya. Jalan kultivasi penuh dengan pasang surut. Siapa yang bisa bertahan sampai akhir? Setiap kesulitan adalah ujian dari surga. Jika Anda sudah kehilangan semua harapan, mustahil bagi orang lain untuk menarik Anda keluar. Di hatiku, Paman Yifeng, kau akan selalu menjadi seorang jenius muda yang energi dengan cita-cita luhur. Demi benua timur, maukah kau mengangkat pedangmu dan menghunusnya sekali lagi? Apa kau lupa tujuan awalmu? Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, seluruh tubuh Taois Yifeng mulai gemetar. Tujuan awal. Dia tampak membeku di tempat, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya mulai berfluktuasi tanpa sadar. Dalam kenangan yang terpendam dalam-dalam, ada seorang pemuda dengan cita-cita luhur yang membanggakan mimpinya kepada kakak laki-lakinya. Suatu hari nanti, ia akan menggunakan pedang di tangannya untuk menyapu dunia dan menjadi pahlawan yang romantis dan sopan. Kata-kata Ye Xuan seakan menyentuh hatinya, dan menyalakan kembali api dalam jiwanya. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya mulai berfluktuasi tak terkendali, saat menyerang penghalang wilayahnya. Ledakan. Seluruh ruangan rahasia itu bergetar, mengejutkan semua orang di dalamnya, yang segera berlarian secepat yang mereka bisa. Adik muda Ye, bagaimana kabar Paman Yifeng? Mengapa terjadi fluktuasi kekuatan spiritual yang begitu besar? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Taois Yifeng, yang matanya tertutup rapat. Mungkinkah, Paman bela diri akhirnya berhasil? Semua orang merasa penuh harapan dan gugup. Beberapa saat kemudian, tulang abadi Taois Yifeng melepaskan cahaya yang menyilaukan dan langsung menyalurkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya. Saat suara ledakan terdengar lagi, seluruh puncak utama bergetar hebat. Pada saat ini, Taois Yifeng telah menerobos ke alam kuno. Melihat hal itu, semua yang hadir melonjak kegirangan. Mereka telah berkultivasi dalam pengasingan bersamanya dalam waktu yang sangat lama, dan dengan demikian mengetahui lebih baik daripada orang lain betapa berbakatnya dia. Andai bukan karena iblis dalam dirinya, ia pasti sudah menerobos ke alam kuno sejak lama. Kini, ia akhirnya berhasil mengalahkan iblis dalam dirinya, yang patut dirayakan. Ye Xuan juga tertawa terbahak-bahak. Mencapai alam kuno telah memberiku kekuatan hidup yang signifikan. Jika memang begitu, aku mungkin benar-benar bisa membunuh Meng Yu. Setelah menerobos ke alam kuno, kekuatan hidup seseorang akan menerima dorongan besar, yang akan meningkatkan umur seorang kultivator, memberi mereka lebih banyak waktu untuk berkultivasi dan mencapai alam abadi yang tersegel. Jika seseorang dapat mencapai alam abadi yang tersegel, pada dasarnya ia dapat hidup selamanya dan mempertahankan kondisi fisiknya saat ini. Kini setelah Taois Yifeng melangkah ke alam kuno, tak akan sulit baginya untuk hidup selama 2 hingga 300 tahun. Ia juga telah merasakan manfaat dari kekuatan spiritual yang dilepaskan Ye Xuan saat ia menerobos, dan hasilnya akhirnya terlihat setelah ia mengalahkan iblis dalam dirinya. Jika ia berhasil menghadapi Meng Yu, kemungkinan besar ia akan mampu sepenuhnya mematahkan rantai masa lalu yang membelenggunya. Dengan begitu, ia akan memiliki jalan yang jelas untuk mencapai alam abadi yang tersegel. Sayangnya Meng Yu tidak mudah untuk dihadapi. Untungnya, Taois Yifeng belum sepenuhnya menyerah dan bersedia kembali bertempur, bahkan mengorbankan nyawanya demi nyawa iblis agung. Jika tidak, Ye Xuan akan benar-benar menghadapi tugas yang mustahil. Situasi saat ini jauh lebih baik. Lagi pula, kekuatan hidup Taois Yifeng telah meningkat pesat setelah ia melangkah ke alam kuno. Bahkan jika ia harus menghancurkan tulang abadinya sendiri lagi,
kemungkinan besar ia akan selamat. Pada saat ini, awan petir kembali bergulung di atas Sekte Dewa Gurun Agung. Semua orang di Gunung Langit memandang ke arah mereka serempak. Aura ini, mungkinkah anggota lain dari Sekte Dewa Gurun Besar telah mencapai alam kuno? Ya ampun. Baru beberapa jam, dua ahli alam kuno sudah muncul. Apa yang terjadi? Ini sungguh tak terbayangkan. Semua orang tercengang. Di dalam hati mereka, para ahli alam tertinggi sudah dianggap sebagai eksistensi yang sangat langka, dan belum pernah ada ahli alam kuno di benua timur sejak zaman kuno. Akan tetapi, dua di antaranya kini muncul di Sekte Ilahi Belantara Agung dalam rentang waktu 1 hari. Meskipun aura orang ini tidak sekuat Yesuan, tidak diragukan lagi. Dia memang ahli alam kuno lainnya. Di bawah tekanan aura yang kuat ini, beberapa kultivator yang lebih lemah tidak dapat menahan diri untuk berlutut di tanah. Di ruang rahasia Taois Yifeng, tulang-tulangnya yang abadi sekali lagi melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Setelah merasakan situasi ini, Yesuan mengerutkan kening, karena kekuatan ini tidak datang dari Taois Yifeng sendiri, tetapi dari tulang abadi miliknya. Bab 766 binatang mengamuk menyerang lagi. Beberapa saat kemudian, dengan dukungan infus kekuatan spiritual dari tulang abadinya, Taois Yifeng tiba-tiba berteriak, hancurkan. Begitu dia selesai berbicara, penghalang alam itu hancur sekali lagi, dan dia mencapai tahap tengah alam kuno. Wah, apa yang sedang terjadi? Apakah benar-benar semudah itu untuk menerobosnya? Rasanya seperti Taois Yifeng punya sistem seperti miliknya. Setelah mengamati dengan saksama, Yesuan menyadari bahwa peningkatan pesat Taois Yifeng kemungkinan besar berkaitan dengan Meng Yu. Sepertinya kekuatan karma memang sangat kuat. Karena Meng Yu telah menggunakan garis keturunan Taois Yifeng untuk menjadi ahli alam abadi yang tersegel, kekuatan hukum dunia telah terkumpul di tulang abadi mereka. Sangat disayangkan, hal itu tidak cukup baginya untuk mencapai tahap akhir alam kuno, meskipun ia tidak akan menghadapi rintangan apapun dalam mencapai alam abadi yang tersegel. Mungkin bahkan Meng Yu tidak menyangka bahwa dia secara tidak sengaja akan membantu Taois Yifeng. Namun, ini terasa tidak normal. Lagi pula, iblis wanita ini adalah ahli alam abadi tersegel yang kuat. Bagaimana mungkin dia tidak memperhitungkan hal ini? Mungkinkah ini disengaja? Tetap saja, bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik bagi Taois Yifeng dan sekte tersebut. Lalu, tepat pada saat ini, sebelum seorang pun dapat bergegas untuk memberi selamat kepada Taois Yifeng, sebuah ledakan keras sekali lagi terdengar dari arah Gunung Langit, dan kabut hitam mengepul terlihat mendekati Gunung Langit. Para binatang buas itu kembali. Mereka meraung dan menyerang garis pertahanan Sky Mountain, menyebabkan formasi itu bergetar dan berguncang. Selanjutnya, monster-monster aneh bermunculan di langit satu demi satu. Mereka memandang ke bawah ke daratan dari atas. Berdiri di puncak Gunung Langit, Gao Sun berbalik dan menatap sekelompok orang yang sudah pucat pasi karena ketakutan. Ia berteriak keras, tetap tenang dan jangan panik. Berkat pengingatnya, semua orang membeku di tempat dan kembali tenang. Saat ini, ekspresi Gao Sun tampak serius. Di kejauhan, ada monster aneh yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. Gao Sun tahu bahwa monster ini telah mencapai alam kuno. Jika monster ini mulai menyerang, garis pertahanan kemungkinan besar akan segera hancur. Ia melirik ke arah Sekte Dewa Gurun Agung, berharap Yesuan segera tiba. Untuk saat ini, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Setelah mendengar perintah Gao Sun, para murid langsung bertindak, menstabilkan formasi pertahanan. Selama monster alam kuno itu tidak menyerang, mereka akan mampu mempertahankan tempat ini. Sialan. Daripada tinggal di sini dan menunggu kematian, lebih baik keluar dan bunuh mereka, kata lidah sambil memegang tombak panjang di tangannya dan marah. Para pemimpin dan tetua Sekte Dewa Gurun Agung lainnya juga mengerahkan pasukan mereka. Jika Gao Sun menyetujuinya, mereka akan segera melancarkan serangan. Benar sekali. Paman Gao, katakan saja dan kami akan membasmi binatang buas ini. Beberapa murid tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras, tetapi di saat berikutnya, mereka tersadar oleh omelan Gao Sun. Kalian bodoh. Dalam situasi ini, kalau kau benar-benar masuk ke lautan binatang buas itu, kau pasti akan mati. Kau pikir kau punya berapa nyawa? Langkah terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah menggunakan medan untuk mempertahankan tempat ini dan mengulur waktu. Untungnya, kemampuan Gao Sun untuk menganalisis situasi dan mengeluarkan perintah yang tepat masih utuh, yang membuat situasi tetap terkendali. Namun, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan meninggal selama bencana ini, dan benua timur kemungkinan tidak akan pulih dalam beberapa dekade berikutnya. Melihat betapa tragisnya pertempuran itu, semua orang yang hadir merasa sangat geram. Gunung Langit telah dikepung sepenuhnya.
Tidak ada jalan aman untuk mundur sama sekali. Satu-satunya cara adalah bertahan dengan kokoh. Jika garis pertahanan sungguh-sungguh runtuh, maka satu-satunya akhir mereka adalah kematian. Melihat pertempuran terjadi di mana-mana di sepanjang garis pertahanan, semua orang merasa tidak nyaman. Kembali di sekte, Ye Xuan sudah menyadari situasi di Gunung Langit, tetapi ia belum bisa pergi. Ia harus menunggu sampai Taois Yi Feng bangun. Bagaimanapun, bahaya terbesar masih mengiu. Bab 767 Binatang Iblis Darah. Kepala Ye Xuan, kapan Taois Yi Feng akan sadar kembali? Setelah merasakan situasi di luar, para tetua di ruang rahasia semuanya sangat bingung. Mereka ingin segera bertindak, tetapi belum diberi perintah apapun. Terlebih lagi, Taois Yi Feng belum bangun, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa menyaksikan para murid di Gunung Langit bertempur. Paman Yi Feng baru saja mencapai terobosan, dan kekuatan hidupnya telah pulih. Namun, ia masih membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan fondasi kultivasinya. Baru setelah itu ia dapat menstabilkan kultivasinya. Soal kapan dia akan bangun, aku tidak yakin. Tergantung dia, jawab Ye Xuan. Lagi pula, ketika dia mencapai alam kuno, dia juga butuh beberapa hari untuk mengkonsolidasikan fondasi kultivasinya. Namun, Taois Yi Feng berbeda. Ia sudah sangat tua, dan karena telah memperoleh begitu banyak kekuatan hidup, ia mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu. Pada saat ini, seorang tetua lain bergegas masuk dari luar dan berkata, "Saudara muda, kami menerima kabar bahwa pertempuran sengit sudah terjadi, tetapi meskipun mereka memiliki formasi pertahanan, jika serangan tidak dihentikan, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Selain itu, ada monster alam kuno di langit di atas Gunung Langit. Jika monster itu menyerang, garis pertahanan akan runtuh." Mendengar ini, suasana menjadi hening. Dengan situasi saat ini, hanya Ye Xuan yang bisa menyelamatkan situasi. Namun, ia terjebak di sini menjaga Taois Yi Feng sampai ia bangun. Bagaimanapun, Taois Yi Feng adalah kunci untuk membunuh Meng Yu. Ye Xuan hanya punya satu kesempatan untuk membunuhnya jika dia benar-benar ahli alam abadi tersegel. Jika dia gagal menguasainya, atau dia hidup kembali, semuanya akan sia-sia. Adik muda Ye, kalau situasinya gawat, kenapa kau tidak pergi ke sana dan menyelesaikannya dulu? Kalau kita jaga tempat ini, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Ketika paman bela diri sudah sadar kembali, dia bisa pergi juga, kata seorang tetua dengan cemas. Lagi pula, mereka benar-benar membutuhkan seorang ahli untuk meredakan situasi di Sky Mountain, dan kebetulan Ye Xuan adalah satu-satunya kandidat. Ye Xuan tetap diam sambil merenungkan apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, binatang buas itu tanpa lelah menyerang garis pertahanan Gunung Langit. Melihat garis pertahanan sudah mulai gemetar, semua orang menjadi semakin cemas, berdoa agar mereka mampu bertahan sampai bantuan tiba. Lalu tiba-tiba, binatang-binatang buas itu tiba-tiba berhenti menyerang, dan bahkan mulai mundur. Hah! Apakah itu tanda berakhirnya gelombang serangan pertama? Gemuruh. Hati semua orang kembali tegang. Apa yang akan terjadi sekarang? Kemudian, seekor monster darah iblis raksasa muncul di kejauhan. Seluruh tubuhnya berbau darah dan kejahatan. Saat mereka melihat binatang darah iblis ini, semua orang mulai panik. Sialan, binatang buas dari alam tertinggi. Benarkah ini? Bahkan monster darah iblis sekuat ini pun pikirannya bisa terkikis oleh kekuatan aneh itu. Hati semua orang mencelos. Binatang berdarah iblis ini adalah binatang purba. Secara logika, binatang yang bisa mencapai alam tertinggi seharusnya memiliki kecerdasan seperti manusia. Bagaimana kekuatan aneh itu bisa menggerogoti pikirannya? Bahkan ekspresi Gao Sun berubah sangat jelek saat dia melihat binatang darah iblis itu. Binatang darah iblis itu melolong panjang ke arah langit, dan gelombang kejut suaranya menempuh jarak puluhan mil, menyebabkan formasi pertahanan bergetar. Untungnya, Gao Sun telah memperkuatnya di saat kritis, sehingga mereka terhindar dari bencana. Namun, jika diserang, Gao Sun tidak akan bisa memperhatikan formasi pertahanan. Ini benar-benar buruk. Bahkan binatang buas dari alam tertinggi telah muncul. Bab 768 Yue Lun mengambil tindakan. Banyak orang merasa tak berdaya ketika melihat monster darah iblis itu. Apakah semuanya sudah berakhir? Apakah formasi pertahanan akan runtuh? Namun, pada saat ini, sesosok yang memancarkan cahaya biru bergegas keluar dari sekte Great Wilderness Divine dan melayang di atas garis pertahanan Sky Mountain, menatap tajam ke arah binatang darah iblis. Kemudian, sosok itu melayangkan pukulan yang memaksa binatang darah iblis itu mundur. Setelah cahaya biru menghilang, semua orang akhirnya bisa melihat siapa sosok ini. Itu Ketua Yue Lun. Dia datang ke sini sendirian untuk melawan monster darah iblis, dan mengurangi tekanan pada Gao Sun. Kemudian,
Ketika orang-orang menyadari bahwa dia sudah menjadi ahli alam tertinggi tingkat menengah, mereka bersukacita. Mungkin semuanya akan baik-baik saja, pada akhirnya. Namun, masih ada masalah mendesak berupa monster aneh di langit, yang berkepala naga dan bertubuh manusia. Sampai sekarang, ia belum menyerang, seolah sedang menonton pertunjukan. Matanya penuh ejekan. Seolah-olah di dalam hatinya, apapun yang dilihatnya hanyalah semut, dan tidak layak untuk diambil tindakan secara pribadi. Setelah Yuelun tiba, ia segera mengendalikan monster darah iblis itu. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke monster aneh di langit. Bukankah aura monster ini terlalu kuat? Jantung Yuelun mulai berdebar kencang, merasa sedikit takut. Sepertinya hanya Yesuan yang bisa menghadapi monster ini. Bagaimanapun, ia di sini hanya untuk mengulur waktu dan membantu Gao Sun menstabilkan situasi. Dia tidak cukup bodoh untuk memprovokasi monster di langit ini. Di sisi lain, monster darah iblis yang sedang ditekan itu sangat marah. Harga dirinya sebagai monster purba diinjak-injak oleh manusia terkutuk ini. Sisa-sisa rasionalitasnya telah dilahap, dan setelah melolong panjang, ia langsung melancarkan serangan-serangan ganas namun tak berperasaan. Beraninya kau. Melihat ini, Yuelun memfokuskan kekuatan spiritualnya di telapak tangannya dan menamparkan binatang darah iblis itu. Ledakan. Gelombang kejut akibat kekuatan tabrakan langsung menyapu. Seandainya Gao Sun tidak mengawasi formasi pertahanan secara langsung, formasi itu pasti sudah runtuh. Tamparan itu memaksa binatang iblis darah itu mundur beberapa ratus langkah. Kemudian, Yuelun menghunus pedangnya dan bersiap untuk membunuh monster darah iblis itu. Namun, sebelum ia sempat melancarkan serangannya, sebuah telapak tangan raksasa turun dari langit ke arahnya. Telapak tangan raksasa itu diselimuti kekuatan hitam aneh itu, dan jelas ia tak akan bisa menghindarinya. Wajahnya sudah memucat. Monster aneh di langit telah melancarkan serangan. Sepertinya aku sudah tamat. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Yuelun hanya bisa tertawa sedih. Haha. Aku hanya melakukan gerakan sederhana, tapi kau tidak bisa mengatasinya. Mendengar ejekan monster itu, Yuelun merasa geram, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Dia diam-diam memadatkan kekuatan spiritualnya, menyalurkannya ke pedang langit air untuk mengaktifkan teknik rahasia terlarang. Namun, sebelum berhasil mengaktifkannya, kekuatan spiritual yang telah dipadatkannya telah ditekan. Brengsek. Mengetahui bahwa ia tak mampu lagi melawan, Yuelun memejamkan matanya rapat-rapat, menunggu kematian tiba. Manusia terkutuk, bersiaplah untuk mati. Tapi aku janji kau akan mati dengan cepat. Monster itu tersenyum nakal saat telapak tangan itu semakin dekat ke Yuelun. Saat itu, semuanya hening. Yang bisa dilihat semua orang hanyalah telapak tangan raksasa yang diselimuti kabut hitam mendekati Yuelun. Adik Yuelun, cepat menghindar. Gao Sun langsung berteriak gugup. Pada saat kritis ini, sebilah pedang berkarat dan patah terbang mendekat. Apakah itu? Hua Rufeng segera berseru, dan semua orang menoleh ke arah yang ditunjuknya. Itu pedang dewa. Zhuge Yuiwei berteriak kegirangan saat melihat pedang yang familiar itu. Seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan ia sempat panik saat melihat Yuelun dalam bahaya. Bab, pedang dewa. Setelah mendengar kata-kata Zhuge Yuiwei, semua orang langsung mengerti bahwa Yesuan telah mengambil tindakan. Saat ini, pedang dewa telah mencapai telapak tangan besar itu. Di langit, ekspresi monster aneh itu berubah drastis saat sebuah lubang raksasa tertusuk di telapak tangannya. Ia hampir tak percaya ini terjadi. Di benua timur, sejauh ini, satu-satunya orang yang bisa melukainya hanyalah Meng Yu. Monster aneh itu meraung marah sambil menatap pedang patah itu. Siapa itu? Cepat keluar, biar aku potong-potong. Raungannya yang dahsyat menggema di seluruh benua timur. Ia terus melirik ke kiri dan ke kanan, berusaha menemukan penyerangnya. Di bawah sana, Yuelun masih dengan tenang menunggu datangnya ajalnya, tetapi saat mendengar raungan marah monster aneh itu, dia mengerutkan kening dan membelalakan matanya karena bingung. Ketika dia melihat pedang dewa melayang di depannya, dia tidak dapat menahan senyum cerahnya. Apakah Yesuan ada di sini? Yuelun segera berbalik, mencoba menemukan sosok Yesuan. Namun, sebelum ia sempat menemukannya, sebuah pintu besar telah muncul di langit, memancarkan aura mengerikan, membuat jantung semua orang berdebar kencang sambil menonton tanpa berkedip. Beberapa saat kemudian, sesosok berjalan keluar dengan tenang dan menatap monster aneh itu dari kejauhan. Sosok ini memancarkan aura yang bahkan lebih dahsyat, yang menekan sekeliling bagai gunung raksasa. Dalam sekejap, semua binatang buas dalam radius 100 mil terdesak ke tanah. Itu sebenarnya kamu. Setelah melihat siapa yang datang, monster aneh itu mengerutkan kening. Ia mengenali aura Yesuan dari aura yang dilepaskannya setelah ia menyelesaikan pengasingannya.
Orang inilah yang menjadi alasan mengapa ia datang ke sini, bahkan mengabaikan sekte dewa tertinggi yang terkepung di sepanjang jalan. Apakah kamu terkejut? Ye Xuan melayang di samping pedangnya dan menatap monster aneh di depannya. Ketika semua orang di Gunung Langit melihat kedatangan Ye Xuan, raut wajah mereka berseri-seri, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Kita selamat. Ketua Ye Xuan akhirnya datang untuk menyelamatkan kita. Dengan adanya Ketua Ye Xuan di sini, krisis ini bisa diselesaikan. Sang pedang abadi ada di sini. Kau lihat serangan itu. Dia berhasil menghancurkan tangan monster itu. Dengan dia yang menjaga tempat ini, siapa yang bisa menyakiti kita? Di langit, setelah monster aneh itu mendengar ejekan Ye Xuan, hatinya terbakar amarah. Namun, aura kuat Ye Xuan justru menjadi penghalang. Terlebih lagi, ada rasa takut yang tersisa setelah serangan pedang terakhir itu. Sebelumnya, Ye Xuan hanya mengendalikan pedang dewa dari jauh, namun berhasil menghancurkan telapak tangannya. Ahaha, ini jadi menarik. Setelah berkata demikian, monster aneh itu langsung mengerahkan kekuatannya dan telapak tangannya pulih. Kau manusia yang baik, katanya dengan dingin, kau cukup membuatku berkeringat, tapi tidak lebih. Aku ceroboh tadi, sehingga seranganmu berhasil. Sekarang aku akan menggunakan kedua tanganku. Apa kau siap secara mental? Setelah mendengar kata-kata arogan monster ini, Ye Xuan mencibir. Apa maksudnya ini? Apakah monster ini benar-benar ingin pamer sekarang? Adik muda Ye, kau harus hati-hati. Serangan monster ini sangat aneh, Yue Lun mengingatkannya dengan cemas. Ye Xuan tersenyum tipis dan membantunya merapikan rambutnya yang berantakan. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Yue Lun, kamu bisa kembali ke belakang dulu. Setelah mendengar ini, hati Yue Lun dipenuhi kehangatan. Ia mengerti betapa kuatnya Yue Lun, dan kehadirannya di sini hanya akan menghalanginya. Dengan demikian, Yue Lun kembali ke garis pertahanan tanpa ragu-ragu. Setelah Yue Lun kembali ke barisan, Ye Xuan berbalik dan menatap dingin monster di langit. Pada saat ini, monster aneh ini sedang membentuk segel dengan kedua tangannya. Kemudian, kabut hitam pekat muncul dari udara tipis dan langsung menyelimuti Ye Xuan. Hehe, aku sangat menantikanmu menjadi pelayanku. Monster aneh ini jelas penuh percaya diri terhadap kekuatan aneh tersebut, dan meyakini bahwa tak seorang pun dapat mempertahankan kesadaran di bawah pengaruhnya. Tak lama kemudian, ia akan dikendalikan oleh kekuatan aneh dan menjadi pelayannya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Ye Xuan tidak menghindar? Dia bisa saja menghindarinya. Rasa panik yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hati mereka. Jika Ye Xuan benar-benar dikendalikan oleh kekuatan aneh itu, bukankah ia akan menyerang mereka? Itu akan menjadi bencana dan akan mengakhiri perlawanan mereka. Setelah ini, monster aneh itu tertawa nakal, kabut hitam semakin erat menyelimuti Ye Xuan, mencoba melahap kesadarannya. Bab 770 Ahli Misterius. Saat semua orang mengira kesadaran Ye Xuan akan dilahap, cahaya hijau dilepaskan dari dalam kabut hitam tebal. Sekeras apapun kabut hitam menyerang cahaya hijau, ia tak mampu menembusnya. Beberapa saat kemudian, cahaya hijau itu berubah menjadi bunga teratai yang mekar, melepaskan gelombang kekuatan kehidupan. Hah! Setelah melihat ini, monster aneh itu menyadari ada sesuatu yang salah dan panik. Kemudian, Ye Xuan muncul dari kabut hitam tanpa cedera. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat ia berkata dengan tenang, hanya itu. Kekuatan anehmu sepertinya tidak sekuat itu. Aku tahu kau sangat terkejut. Apa karena kekuatan aneh yang kau yakini itu sama sekali tidak berpengaruh padaku? Ye Xuan tersenyum mengejek saat dia melihat monster aneh di langit. Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa kekuatan aneh itu tidak memengaruhimu sama sekali? Monster aneh itu kini memasang ekspresi waspada saat menatap Ye Xuan dengan tidak percaya. Bahkan ia sendiri tak percaya apa yang baru saja terjadi. Kekuatan aneh itu mampu menggerogoti kesadaran semua makhluk hidup. Mengapa manusia ini menjadi pengecualian? Alasan mengapa Ye Xuan tidak terpengaruh oleh kekuatan aneh itu adalah karena efek dari harta surgawi abadi, yang memberinya ketahanan terhadap semua kekuatan jahat. Kekuatan aneh itu pada dasarnya adalah kekuatan jahat. Apapun dan segalanya mungkin terjadi bersamaku. Kekuatan aneh yang kau percayai tak berguna melawanku. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan mengembunkan bunga teratai hijau besar lainnya, menyebabkan langit bergetar. Pada saat itu, semua orang menatap teratai hijau di langit secara serempak, rahang mereka ternganga karena terkejut. Bukankah kekuatan ini terlalu ajaib? Rasanya kekuatan ini mampu memurnikan segalanya. Kerumunan bergumam di antara mereka sendiri. Pada saat ini, teratai hijau di langit sekali lagi memancarkan cahaya menyilaukan, langsung mengusir kabut hitam.
Melayang di atas teratai hijau, Yesuan tampak bagaikan makhluk surgawi, suci dan tak tergoyahkan. Tatapan semua orang ke arahnya dipenuhi rasa hormat dan keyakinan, percaya bahwa ia akan memimpin mereka melewati bencana ini. Monster aneh itu benar-benar panik. Ia menatap teratai hijau yang melayang di langit dan menunggu dengan sungguh-sungguh. Manusia ini tak bisa dianggap remeh. Ini tidak mungkin benar. Benua terlantar ini bahkan tidak memiliki kekuatan hukum. Bagaimana mungkin pakar sekuat itu muncul di sini? Ia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Benua Timur seharusnya menjadi taman bermain baginya dan yang lainnya, tetapi kini sebuah eksistensi yang tak dapat mereka tolak telah muncul. Ditantang seperti ini membuatnya murka, dan ekspresinya semakin mengerikan. Pada saat ini, Yesuan masih dengan tenang menatap monster itu, mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dari monster aneh ini. Yesuan tidak tahu banyak tentang alam aneh tempat monster-monster ini berasal, jadi dia sangat tertarik. Ini adalah monster pertama yang dia temui di tempat itu, jadi dia ingin memahami sistem kultivasi monster-monster ini. Sambil memikirkan hal itu, ia berkata tanpa tergesa-gesa, "Dari ekspresimu, kau terlihat sangat ketakutan. Apa itu normal untuk monster sepertimu? Apakah kamu takut mati?" Begitu mendengar itu, monster aneh itu langsung menyembunyikan rasa takutnya di lubuk hatinya dan berkata dengan angkuh, "Haha, sungguh lelucon. Aku punya garis keturunan terhebat di dunia ini. Beraninya kalian, manusia, meremehkanku. Tidak peduli jenis makhluk apapun itu, hanya dengan percaya kepada penguasa ras kita, mereka dapat memperoleh keabadian. Manusia tetaplah manusia. Aku khawatir, bahkan dengan kekuatan tempurmu saat ini, kau tak bisa menyembunyikan fakta bahwa kau makhluk tingkat rendah." Mendengar kata-kata ini, Yesuan mengerutkan kening. Kata-kata angkuh ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada seseorang yang lebih kuat dari monster aneh ini, dan monster atau orang itu memimpin ras monster aneh ini. Apakah pemimpin ini datang ke benua timur juga? Berdasarkan kata-katamu, guru yang kamu bicarakan tampaknya sangat kuat, benarkan? Yesuan tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, ia terus mengajukan pertanyaan. Haha. Monster aneh itu tiba-tiba tertawa kurang ajar dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil menjawab, "Kekuatan tuanku berada di luar imajinasimu. Di dunia kami, siapapun yang mendengar nama majikanku, mereka akan ketakutan setengah mati. Jika kau berani memanggil guruku dengan namanya, kau akan dihancurkan oleh kekuatan karma dan langsung berubah menjadi abu." Saat dunia lahir, guruku sudah muncul dan mengalami banyak sekali bencana. Di era yang penuh gejolak ini, meskipun dia masih menopang reruntuhan kuno dengan sebagian kekuatannya, dia tetaplah eksistensi yang tak terkalahkan. Yesuan tertegun sejenak. Pria ini terdengar sangat fantastis. Namun, Yesuan tidak ingin menyelidiki asal-usul orang misterius ini. Ia hanya ingin tahu apakah penguasa dunia aneh itu telah tiba di benua timur. Lagi pula, seperti apa kekuatan tempurnya? Apakah itu eksistensi yang bisa ditandinginya? Bab 771 ada saat pertama untuk segalanya. Yesuan merasa sedikit gugup saat ini. Ia menduga setelah bencana ini, benua timur tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Jika tuan misterius yang disebutkan monster aneh ini benar-benar muncul, maka situasinya akan berubah total. Setelah berpikir sejenak, sudut mulut Yesuan sedikit melengkung. Ia sudah membuat keputusan. Haha, aku sedang tidak ingin mencari tahu siapa dalam semua ini. Bagaimanapun, melihat betapa sombong dan angkuhnya dirimu dan rasmu, mungkin sudah saatnya kamu mulai sadar. Serang aku, monster jelek. Begitu dia selesai berbicara, Yesuan melepaskan auranya, menyebabkan sekelilingnya bergetar hebat. Tekanan spiritual seorang ahli alam kuno tingkat puncak menghantam monster aneh itu bagai sebuah gunung besar. Ledakan. Karena kecerobohannya, monster aneh ini hampir terpaksa berlutut. Namun, harga dirinya tak pernah mengizinkannya berlutut di hadapan manusia. Ia dengan paksa mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menstabilkan tubuhnya, dan melepaskan semakin banyak kekuatan aneh untuk memperkuat dirinya. Semut sialan, beraninya kau macam-macam padaku. Kau benar-benar cari mati. Ia selalu menganggap dirinya sebagai eksistensi tertinggi. Selama 100 tahun terakhir, ia telah mengikuti ekspedisi ke berbagai dunia, tetapi ia belum pernah menghadapi penghinaan seperti itu. Hatinya terbakar amarah karena provokasi Yesuan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tak bisa ia toleransi. Tubuhnya semakin membesar, hingga menjadi sebesar gunung. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan wajah ngeri. Haha. Yesuan tertawa dingin dan berkata, "Jadi bagaimana jika aku mengganggumu?" Begitu dia selesai berbicara, Yesuan dengan santai melambaikan tangannya dan langsung melepaskan gelombang aura pedangnya yang menakutkan, menciptakan badai energi pedang. Pedang dewa. Desir.
Suara siulan nyaring terdengar saat pedang dewa merasakan panggilan Ye Xuan dan langsung menerjang langit ke arahnya. Saat Ye Xuan berhasil memegang pedang dewa, satu demi satu bunga teratai berwarna darah perlahan mekar. Ini sangat mengerikan. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan akibat tekanan yang dipancarkan Ye Xuan. Apakah benar-benar mungkin bagi manusia untuk berkultivasi hingga tingkat yang mengerikan seperti itu? Setelah Ye Xuan melepaskan aura pedangnya, ekspresi arogan monster aneh itu berubah menjadi ketakutan. Ye Xuan yang bersenjatakan pedang dewa dan Ye Xuan yang bertangan kosong adalah dua orang yang sangat berbeda. Bisa dibilang, sebelum Ye Xuan mengeluarkan pedang dewa, monster aneh itu bahkan punya peluang menang. Namun, sekarang setelah ia memegangnya, monster aneh itu hanya menjadi lawan yang agak sulit. Pikiran monster aneh itu hampir meledak. Ia sama sekali tidak bisa mengakui inferioritasnya, dan amarah yang tak berujung memenuhi hatinya, sementara semakin banyak kekuatan aneh memenuhi langit. Sekalipun kau naga, kau harus meringkuk ketakutan. Sekalipun kau harimau, kau harus berbaring. Aku maha kuasa. Setelah berteriak dengan marah, monster aneh itu melancarkan serangan telapak tangan besar yang menyerang Ye Xuan, mencoba menekannya. Namun, Ye Xuan tetap tenang, dan dengan lembut mengayunkan pedang dewa di tangannya. Pada saat ini, seluruh dunia tampak kehilangan kilaunya. Kau benar-benar mengucapkan kata-kata itu langsung dari mulutku. Berlututlah di hadapanku. Sinar pedang mengelilingi Ye Xuan dan menerjang telapak tangan yang turun, memotongnya berkeping-keping. Bahkan langit pun seakan retak di bawah kekuatan sinar pedang tersebut. Astaga! Para ahli alam kuno benar-benar mengerikan. Ini adalah pertama kalinya orang-orang ini menyaksikan pertempuran yang begitu mengerikan, dan mereka semua terkejut. Pada saat ini, monster aneh di langit itu langsung memuntahkan seteguk darah hitam. Ia menatap Ye Xuan dengan tak percaya dan menyaksikan Ye Xuan perlahan mendekat. Ketakutan akhirnya muncul di wajahnya. Jangan bunuh aku. Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa aku begitu rentan? Monster aneh itu sudah mulai meragukan hidupnya, dan berusaha keras untuk menjaga jarak antara dirinya dan Ye Xuan. Kok bisa kalah telak begitu? Dia datang ke benua timur cuma buat bersenang-senang. Bahaya bukan bagian dari kesepakatan. Dalam ribuan tahun ini, ia telah berkelana melewati banyak dunia, namun tanpa terkecuali, tak seorang pun di dunia manapun yang mampu menyakitinya. Setelah menyadari jarak antara dia dan Ye Xuan semakin dekat, monster aneh itu mulai gemetar dan bahkan berteriak histeris. Mata Ye Xuan menatapnya dengan aneh. Bukankah engkau maha agung dan maha kuasa? Mengapa kamu begitu lemah sekarang? Bab 772 Kandang Spasial. Setelah mendengar ejekan Ye Xuan, monster aneh itu kembali marah dan meraung, makhluk rendahan terkutuk. Makhluk rendahan seperti kalian tidak layak mengejekku. Ketika sang guru datang secara pribadi, Anda pasti akan mengalami keputusasaan. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum jijik dan dengan tenang mengangkat pedang dewa. Yah, itu urusan belakangan. Untuk saat ini, kau harus memikirkan apakah tuanmu ini bisa menyelamatkanmu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan hendak memberinya pukulan terakhir ketika monster aneh itu melepaskan gelombang kabut hitam lagi. Ye Xuan sedikit terkejut saat merasakan bahwa kekuatan spasial yang digunakannya telah membatasi dirinya. Monster aneh itu tertawa terbahak-bahak, dan sekejap kemudian, tubuhnya yang penuh lubang akibat hantaman pedang mulai pulih. Makhluk tingkat rendah akan tetap menjadi makhluk tingkat rendah. Apa kau benar-benar berpikir aku akan kalah semudah itu? Kamu benar-benar bodoh. Aku melakukan semua itu tadi karena aku ingin menjebakmu. Setelah mengatakan hal ini, monster aneh itu sama sekali tidak dapat menahan rasa gembira di hatinya dan tertawa nakal lagi sambil menatap Ye Xuan dengan arogan. Perangkap ini terkenal di duniaku, sangkar spasial. Selama aku berhasil menjebak musuh di dalam kurungan spasial, bahkan seorang ahli alam abadi yang tersegel pun hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Mereka akan bertarung sampai kekuatan mereka habis dan akhirnya mati. Setelah mengatakan itu, monster aneh itu tersenyum gembira. Perlu disebutkan bahwa kau memang punya kekuatan, tapi hanya sedikit. Aku telah bertarung di dunia yang tak terhitung jumlahnya, tapi satu-satunya orang yang pernah memaksaku untuk sejauh ini adalah kau. Ini adalah kehormatanmu. Setelah mengatakan ini, monster aneh itu memiringkan tangannya dan menatap Ye Xuan dengan ekspresi mengejek, tampaknya menunggu untuk menyaksikan kematian Ye Xuan yang lambat. Pada saat ini, kilatan petir hitam turun dari langit. Di bawah kabut hitam, sangat sulit untuk mengetahui berapa banyak kilatan petir yang ada. Kini, sosok Ye Xuan kembali diselimuti kabut hitam, membuat orang-orang yang melihatnya panik. Akan tetapi, para pemimpin yang hadir tidak akan pernah membiarkannya melakukan hal bodoh seperti itu. Zhuge Yuiwei, jangan bertindak gegabah. Kita harus percaya pada gurumu. Gao Sun berteriak untuk mencegahnya.
Jika dia bergegas keluar sekarang, itu hanya akan menambah masalah bagi Ye Xuan. Lagi pula, mengingat tingkat kultivasi mereka, mereka akan lebih menjadi penghalang daripada bantuan. Kakak kedua, apakah guru dalam masalah? Saat itu, semua orang lupa bahwa Xiang Yun juga ada di sana. Setelah melihat apa yang terjadi, suasana hatinya memburuk, dan segel tersembunyi di tubuhnya mulai mengendur, memancarkan gelombang kekuatan yang mengerikan. Zhuge Yuiwei adalah orang pertama yang menyadari situasi ini. Ia langsung meremas tangan kecil adik perempuannya dan mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk mencoba menstabilkan segel di tubuh Xiang Yun. Dia masih ingat gurunya memberitahu mereka bahwa tubuh Xiang Yun sangat istimewa, dan sebagai kakak perempuannya yang lebih senior, mereka harus memperhatikan segel di tubuhnya setiap saat. Segel-segel ini dipasang padanya sebelum ia bereinkarnasi. Jika segel-segel itu dibuka, ia mungkin bukan lagi Xiang Yun yang mereka kenal. Terlebih lagi, segel ini melibatkan kekuatan karma, yang akan menyebabkan berbagai masalah jika tidak terkendali. Melepaskan segel lebih awal juga akan merusak rencana dan persiapan ahli perkasa yang bereinkarnasi menjadi Xiang Yun. Konsekuensinya akan sangat serius. Kakak pertama, ada apa? Kenapa Xiang Yun bertingkah seperti ini? Feng Xiun bertanya dengan gugup ketika melihat mata Xiang Yun tiba-tiba terpejam rapat, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Tatapannya tertuju pada Ye Xuan, dan dia tidak menyadari situasi Xiang Yun. Untungnya, Zhuge Yuiwei ada di sana. Zhuge Yuiwei merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang saat ini. Ia tak berani lengah sedikit pun. Ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menstabilkan segel tersebut. Seiring berjalannya waktu, segel tersebut berangsur-angsur stabil. Itu membuatku sangat takut, kata Zhuge Yuiwei setelah menghela napas lega. Tidak ada masalah sekarang. Untungnya, aku menyadarinya tepat waktu. Kalau tidak, segel di tubuh Xiang Yun pasti sudah rusak. Setelah menyelesaikan masalah itu, Zhuge Yuiwei dengan lembut menarik Xiang Yun ke dalam pelukannya untuk menghiburnya. Namun, ketika dia menatap ke langit dan melihat gurunya masih terbungkus kabut hitam tebal, hatinya diliputi rasa khawatir. Dia berharap dirinya lebih kuat sehingga dia bisa membantu gurunya. Di langit, kabut hitam pekat membumbung tinggi. Situasinya tampak buruk, dan semua orang hampir panik. Melihat perangkap yang dipasangnya berhasil, monster aneh itu tertawa lancang. Bab 773 membunuh monster aneh. Ia sangat gembira karena akan segera mendapatkan seorang pelayan yang kuat. Di sisi lain, Yuelun semakin cemas, dan jari-jarinya menggenggam pedang langit air erat-erat. Ia siap mengambil risiko untuk menyelamatkan Ye Xuan. Namun, saat dia hendak bergerak, kilatan cahaya merah darah memenuhi langit. Monster aneh yang tadinya tersenyum tiba-tiba membeku. Ia tak berkata sepatah kata pun dan menatap dadanya dengan linglung. Pedang patah baru saja menembus dadanya. Selanjutnya, kekuatan pedang dewa terus mengalir ke tubuh monster aneh itu, menghilangkan kekuatan aneh di dalamnya. Monster aneh itu memuntahkan beberapa suap darah hitam pekat. Esensi asalnya telah rusak parah, dan bahkan kekuatan hidupnya pun menurun drastis. Melihat adegan yang agak lucu ini, semua orang tercengang. Monster aneh itu bahkan semakin enggan mempercayai apa yang sedang terjadi. Ia yakin kemenangan sudah di genggamannya. Mengapa semuanya berakhir seperti ini? Beberapa saat kemudian, kabut hitam tebal yang menyelimuti Ye Xuan menghilang, dan dia muncul tanpa cedera, jubahnya berkibar tertiup angin. Ya, Ketua Ye Xuan masih hidup dan sehat. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak lama. Bagaimana mungkin seorang ahli yang tak tertandingi seperti Ye Xuan bisa gagal begitu mudah? Saat itu, terdengar sorak-sorai di antara para penonton, yang merasakan harapan mereka kembali. Senyum menghiasi wajah mereka. Di sisi lain, Ye Xuan sedang menepuk-nepuk pakaiannya, berusaha membersihkan noda kabut hitam. Wajahnya dipenuhi rasa jijik. Kau benar-benar monster yang menjijikkan, kau tahu itu. Sambil berbicara, dia terbang ke depan, dan dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan monster aneh itu. Ini, bagaimana kau bisa keluar dari kurungan spasialku? Kandang spasial merupakan kartu trufnya, dan merupakan puncak upayanya untuk memahami kekuatan spasial. Mereka yang terperangkap dalam kurungan spasial ini tidak hanya tidak akan pernah bisa keluar, tetapi pikiran mereka juga akan tersihir dan menjadi bonekanya. Bahkan ahli alam abadi yang tersegel pun tidak akan bisa keluar semudah Ye Xuan. Haha. Ye Xuan tersenyum dan melambaikan tangan kanannya, memanggil pedang dewa. Kau sebut itu kartu truf. Itu cuma permainan anak-anak. Setelah menginjak harga diri monster aneh itu, Ye Xuan tidak membuang waktu untuk mengayunkan pedang dewa dan melepaskan sinar pedang yang tak terhentikan ke arahnya. Puci. Sinar itu mengukir lubang raksasa di tubuh monster aneh itu. Meski begitu, ia masih hidup. Melihat ini,
Ye Xuan terbang mendekat dan menusukkan pedang dewa ke jantungnya, mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan menendang monster aneh itu dan bergumam pelan, hanya itu. Lemah sekali. Dia memeriksa sekelilingnya untuk mencari jejak jiwa monster aneh itu, tetapi setelah menyadari jiwanya telah menghilang, dia pun rileks dan menarik kekuatannya. Setelah monster aneh itu pergi, kabut hitam yang menghalangi sinar matahari di langit pun sirna, dan langit cerah kembali menyelimuti Sky Mountain. Kita menang. Para penonton masih belum mencerna apa yang sedang terjadi, dan sempat bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Namun, begitu mereka tersadar, sorak-sorai terdengar di mana-mana. Pedang abadi Ye tak terkalahkan. Kepala Ye Xuan tak terkalahkan. Mendengar teriakan-teriakan ini, Ye Xuan tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, ia memikirkan hal-hal lain. Ia tahu bahwa krisis ini hanya sementara teratasi, dan bahaya lainnya akan segera menyusul. Setelah Ye Xuan berhasil membunuh monster aneh itu, di dunia aneh di sisi lain retakan, mata monster yang sedang tidur tiba-tiba terbuka. Ye Xuan sedikit mengernyit. Ia bisa dengan jelas melihat bahwa kendalinya atas kekuatan hukum tampaknya telah berubah. Apa sebenarnya yang terjadi? Ketika dia mengamatinya lagi, dia menyadari bahwa kendalinya atas kekuatan hukum telah menjadi lebih alami dan familiar. Setelah merenung sejenak, Ye Xuan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Sepertinya tindakannya membunuh monster aneh ini telah memberinya energi takdir dan pahala, karena ia telah menyelamatkan banyak nyawa dari kehancuran. Meskipun kekuatan pahala tidak seberapa sekarang, jika Ye Xuan terus mengumpulkannya, itu akan memberinya keuntungan saat ia mencoba menerobos ke alam abadi yang tersegel. Meski begitu, Ye Xuan tidak terlalu tertarik mencapai alam abadi yang tersegel dengan cara ini. Mencapai alam abadi yang tersegel melalui kekuatan jasa bukanlah yang kuinginkan. Jika aku benar-benar menempuh jalan ini, bukankah semua persiapan yang telah kulakukan di masa lalu akan sia-sia? Ye Xuan sudah berada di puncak alam kuno, tetapi ia masih memiliki jalan panjang sebelum ia bisa menjadi ahli alam abadi yang tersegel. Bab 774 3 Jalan. Ye Xuan memiliki 3 jalan untuk dipilih. Untuk mencapai alam abadi tersegel, ia harus menyempurnakan daunnya. Hanya setelah seseorang berhasil menyempurnakan daunnya dan diakui oleh hukum dunia, barulah seseorang dapat benar-benar mencapai alam abadi tersegel. Kini, ia telah memperoleh kesempatan langka untuk mengumpulkan kekuatan pahala dan mencapai alam abadi yang tersegel. Namun, ada pro dan kontra dalam hal ini, yang membuatnya ragu. Dia sudah dalam perjalanan untuk mengembangkan dao pedangnya, dan baru-baru ini dia telah menempuh jalan penyempurnaan tubuh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sekarang dunia fana dalam bahaya, akan jauh lebih mudah jika aku benar-benar mengandalkan kekuatan jasa untuk mencapai alam abadi yang tersegel. Namun, ini bukan bagian dari rencana awal saya. Jika saya akhirnya terikat oleh batasan kekuatan jasa, itu akan lebih menjadi kutukan daripada berkah. Awalnya, Ye Xuan ingin menggunakan ilmu pedang dan pemurnian tubuhnya untuk mencapai alam abadi yang tersegel. Untuk mencapainya, ia telah melakukan beberapa persiapan, dan kini ia menjadi seorang kultivator spiritual sekaligus kultivator pemurnian tubuh. Dari sudut pandang tertentu, menggunakan kekuatan jasa merupakan jalan termudah menuju kesuksesan, tetapi juga yang terlemah di antara ketiganya. Ia tidak ingin pilihan ini suatu hari nanti membatasi perkembangannya di masa depan. Karena itu, ia memutuskan untuk tetap pada pendiriannya. Tepat saat dia hendak mengeluarkan kekuatan pahala dari tubuhnya, seberkas cahaya merah di tubuhnya langsung menyatu dengan bunga dao di tubuhnya. Ye Xuan tercengang. Mungkinkah 3 dao? Baru pada saat inilah Ye Xuan teringat bahwa memang ada 3 bunga dao di tubuhnya. Bunga ketiga ini telah mekar diam-diam ketika ia melangkah ke alam kuno, dan belum menyatu dengan apapun. Ketika ia pertama kali memperoleh bunga dao, bunga itu muncul saat ia sedang memahami dao pedangnya. Ketika ia mulai menyempurnakan tubuhnya, bunga dao kedua muncul. Kini, yang mengejutkan Ye Xuan, kekuatan jasa yang baru saja diperolehnya menyatu dengan bunga dao ketiga tanpa persetujuannya. Bunga dao ini tampaknya sangat cocok dengan kekuatan jasa, sehingga ia tidak perlu melakukan apapun untuk mendukung penyatuan tersebut. Di bawah pengaruh kekuatan jasa, energi takdir yang awalnya ada di tubuh Ye Xuan segera menyatu dengan kekuatan jasa, tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Sekarang, jika Ye Xuan benar-benar melangkah ke alam abadi yang tersegel menggunakan kekuatan jasa, dia pasti akan jauh lebih kuat. Seandainya ia hanya menggunakan kekuatan jasa aslinya untuk melakukannya, ia mungkin tidak akan sekuat ini. Namun, berkat fusi dan augmentasi energi takdirnya, hal ini berubah drastis. Jika Ye Xuan benar-benar dapat menerobos ke alam abadi yang tersegel dengan pedang dao, penyempurnaan tubuh, dan kekuatan jasa, seberapa hebatkah dia? Memikirkan hal ini, Ye Xuan menarik napas dalam-dalam. Meskipun masalah ini berkembang secara tak terduga,
itu tetap dianggap hal yang baik. Wow, aku tak percaya ini benar-benar mungkin. Menarik. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mungkin 100 kali lebih sulit. Meskipun prosesnya penuh kesulitan, Yesuan tetap tidak takut. Lagi pula, ia mendapat dukungan dari sistem. Dengan bantuan sistem, segalanya menjadi mungkin. Hehe, kata mustahil tidak ada dalam kamusku. Tiba-tiba, sebuah getaran dahsyat mengguncang tanah di kejauhan, membangunkan Yesuan dari lamunannya. Ia segera mengalihkan perhatiannya ke sumber keributan itu. Meski jaraknya jauh, Yesuan masih bisa merasakan ada monster yang lebih mengerikan di langit yang lebih jauh lagi. Tempat apa sebenarnya itu? Semua orang di tempat kejadian juga melihat ke arah yang sama. Beberapa saat kemudian, seseorang berteriak kaget, tempat itu adalah tempat sekte dewa tertinggi berada. Mungkinkah sekte dewa tertinggi telah runtuh? Begitu kata-kata itu diucapkan, rahan semua orang ternganga karena terkejut. Pada saat ini, tanah sekte Supreme Divine dipenuhi asap dan api. Ini hanya bisa berarti satu hal. Pertempuran tragis tengah terjadi di sekte Supreme Divine, dan formasi pertahanan di sana kemungkinan besar telah hancur. Melihat reruntuhan di kejauhan, banyak orang mendesah. Sialan, ini tragedi. Saya bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak orang yang akan mati di sana. Namun, setelah mendengar ini, seseorang membalas, "Cih. Mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Ketika bencana terjadi, mereka memilih untuk melindungi diri sendiri dan membiarkan kita mati. Sekarang formasi pertahanan mereka telah hancur, siapa yang akan menyelamatkan mereka?" Kebanyakan orang membenci sekte dewa tertinggi setelah kecewa dengan tindakan mereka dalam menghadapi bencana ini. Awalnya, mereka adalah sekte papan atas yang dihormati dan banyak orang ingin bergabung. Namun, kini mereka menjadi sasaran ejekan publik. Bab 775 Sekte Jatuh Bagian 1. Namun, saat itu, seseorang berkata dengan ekspresi bingung, masalah ini agak membingungkan. Sekte Supreme Divine telah menyembunyikan diri sejak awal. Bagaimana mereka bisa diserang tiba-tiba? Benar. Sekte Dewa Tertinggi bahkan mengaktifkan formasi penyembunyian. Seharusnya, makhluk-makhluk buas yang mengamuk itu bisa melewati mereka. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di dalam sekte itu sendiri? Setelah mendengar ini, Yesuan langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Ini benar-benar menarik. Ini hampir pasti ada hubungannya dengan Hantai. Orang ini benar-benar kejam. Demi membalas dendam atas lengannya, ia telah menunggu saat yang tepat selama ini, berperan sebagai murid yang setia. Tak seorang pun mencurigainya. Namun, begitu kesempatan yang tepat muncul, ia bertindak cepat dan tegas. Pada saat ini, setelah formasi pertahanan dan penyembunyian runtuh, sekte dewa tertinggi diserang oleh binatang buas yang mengamuk, dan terjadi kematian dan kehancuran di mana-mana. Saat melayang di langit di atas sekte, Taois besi hitam memuntahkan beberapa suap darah setelah melihat pemandangan ini. Ia menyaksikan sekte ilahi tertinggi yang telah ia perjuangkan dengan susah payah dihancurkan. Ia menutup mata dan pingsan. Tak jauh dari sana, Xie Tianyu berteriak panik. Kini setelah formasi sekte ditembus, nyawa para murid terancam. Namun, guru besar mereka, Gu Hao, tidak ragu sedetik pun untuk melarikan diri bersama muridnya saat formasi itu runtuh. Hanya Taois besi hitam yang tersisa, berusaha mempertahankan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun, sekarang bahkan ia tak mampu bertarung, siapa yang bisa menyelamatkan sekte dewa tertinggi. Raungan buas terdengar satu demi satu. Tak lama kemudian, Xie Tianyu dikepung oleh para binatang buas. Melihat ini, wajah Xie Tianyu memucat. Untungnya, seorang tetua turun tangan dan menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi, sesepuh ini juga kini dalam bahaya, dan menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk mengirim Xie Tianyu keluar. Penatua Hong. Xie Tianyu berteriak tak berdaya. Namun, Penatua Hong tidak berbalik. Ia menangkis serangan Xie Tianyu tanpa ragu dan berteriak sekuat tenaga, api liar mungkin membakar habis segalanya, tetapi kehidupan akan tumbuh kembali dari abu. Cepat pergi, dan bawa ketua sekte bersamamu. Kita harus melestarikan warisan dan pusaka sekte dewa tertinggi. Akan ada kesempatan untuk bangkit kembali di masa depan, kata Penatua Hong tanpa rasa takut. Kemudian, ia menyeret tubuhnya yang terluka untuk menahan para monster yang mengamuk. Xie Tianyu mengepalkan tinjunya erat-erat ketika melihat tetua Hong dikepung oleh binatang buas. Ia merasa sangat sedih dan tak berdaya. Sebagian besar orang di sekte dewa tertinggi sudah terlibat pertempuran dengan para binatang buas. Hanya beberapa yang takut mati yang sudah melarikan diri saat formasi runtuh, termasuk Taois Gu Hao dan Li Hong. Dia sekarang memikul warisan kuil agung di pundaknya. Dia pasti tidak boleh jatuh di sini.
Jika ia bisa lolos dari musibah ini, ia pasti akan mampu membangun kembali sekte dewa tertinggi di masa depan. Warisan sekte tersebut pun akan tetap hidup. Dengan bantuan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, Xie Tianyu akhirnya berhasil melarikan diri dari gerombolan binatang buas dan berjalan menuju Gunung Langit. Sekte Supreme Divine dipenuhi konflik di mana-mana, baik internal maupun eksternal. Master Sekte dan Grandmaster berselisih satu sama lain, para murid di kedua belah pihak juga saling waspada. Di tengah semua ini, ada satu orang yang dipenuhi kebencian dan selalu menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Namun, ada juga murid dan tetua yang mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk melindungi warisan sekte. Kurang dari 6 jam berlalu sejak formasi itu runtuh, tetapi Sekte Supreme Divine yang dulu mulia kini telah terkubur di lautan api dan kehancuran. Banyak murid telah menjadi santapan bagi binatang buas itu, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil lolos. Hahaha. Daoist Black Iron, kamu nggak pernah ngangka bakal jadi begini, kan? Di tengah lautan api, Hantai tertawa terbahak-bahak. Kebencian di hatinya telah sirna. Hantai tak peduli dikelilingi oleh monster-monster ganas yang tak terhitung jumlahnya. Ia tahu sejak awal bahwa ia akan mati hari ini. Bagaimanapun, ia sudah membalas dendam dan tak lagi terikat dengan dunia ini. Tak lama kemudian, dia dicabik-cabik oleh binatang buas yang mengamuk. Sekte Dewa Tertinggi telah dihancurkan. Meskipun masih ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri, masih banyak bencana yang harus dihadapi, karena mereka menghadapi kejaran monster-monster ganas yang tak terhitung jumlahnya. Dibutuhkan ketekunan, kekuatan, dan yang terpenting, keberuntungan, untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Xie Tianyu dan Dapos Black Iron bergegas pergi setelah melarikan diri dari reruntuhan sekte, dan menuju ke Gunung Langit. Xie Tianyu tahu bahwa Gunung Langit adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Lagi pula, Ye Xuan ada di sana. Dari semua tempat berlindung, Gunung Langit menjanjikan peluang bertahan hidup tertinggi. Meski harga dirinya tersengat oleh pemikiran ini, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan Sekte Great Wilderness Divine. Bab 776 Sekte Jatuh Bagian 2. Sekte Dewa Gurun Agung bahkan telah mengumumkan bahwa mereka akan melindungi siapapun yang datang kepada mereka, termasuk rakyat jelata. Dalam hal ini, ia yakin mereka akan melindungi dirinya dan gurunya juga. Namun, ia tidak yakin akan hal ini. Lagi pula, ada dendam di antara kedua sekte tersebut. Tak seorang pun akan menyalahkan mereka karena tidak melindungi musuh-musuh mereka. Melihat binatang buas yang mengamuk di seluruh gunung, Xie Tianyu merasa tak berdaya. Gurunya, yang selama ini menjadi pilar penopangnya, sudah pingsan, dan kini, ia harus memimpin mereka berdua untuk bertahan hidup. Jika dia gagal, warisan Sekte Dewa Tertinggi akan berakhir bersama mereka. Setelah bersusah payah menghindari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, pasangan itu akhirnya tiba di sekitar kota Qingyang. Setelah menemukan gua tersembunyi untuk bersembunyi, Xie Tianyu berteriak, "Guru, tolong bangun." Sambil berbicara, Xie Tianyu mengguncang tubuh gurunya beberapa kali. Taois besi hitam perlahan membuka matanya. Setelah Taois besi hitam terbangun, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah Sekte Dewa Tertinggi yang telah ia bangun dengan susah payah. Sekte itu mungkin sudah hancur. Memikirkan hal ini, ia menitikkan air mata dalam diam. Ia ingin membuat Sekte Dewa Tertinggi lebih besar dan lebih kuat, tetapi ia selalu dibatasi oleh Taois Guhao. Apapun perintah yang ia berikan, Taois Guhao akan selalu ikut campur dan, berkali-kali, menolaknya. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab kehancuran Sekte Dewa Tertinggi. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Taois besi hitam memuntahkan darah lagi dan hampir pingsan lagi. Untungnya, Xie Tianyu ada di sana untuk mendukungnya. Ia berkata dengan cemas, "Guru, Anda harus gigih. Sekte ini sudah hancur. Jika kau pun binasa, maka sungguh tak akan ada harapan atau masa depan bagi Sekte Dewa Tertinggi." Di saat kritis ini, Tetua Hong mengorbankan nyawanya demi memberi kami berdua kesempatan hidup. Kita tidak bisa membiarkannya mati sia-sia. Selama kita masih hidup, kita dapat membangun kembali sekte ini dan mengembalikannya ke kejayaannya. Taois besi hitam menatap muridnya. Meski putus asa, ia kini bisa melihat secercah cahaya untuk masa depan. Pada saat yang sama, dia mulai mengejek dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia akan ditipu oleh anggota sektenya sendiri. Hehe, Hantai, oh Hantai, kamu terlalu kejam. Setelah mengucapkan kata-kata itu, hatinya sedikit tenang. Ia melihat sekeliling dan mengamati lingkungan sekitarnya. Setelah menyadari masih banyak binatang buas yang mengamuk di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Tianyu, di mana kita?" "Di luar kota Qingyang." Mendengar jawaban ini, Taois besi hitam tercengang.
Sudah berapa lama ia tak sadarkan diri? Mengapa ia sudah berada di luar kota Qingyang? Awalnya, ada puluhan ribu prajurit yang menjaga kota Qingyang, tetapi dalam waktu 2 jam setelah invasi binatang buas itu, mereka semua terbunuh. Untungnya, keluarga Su dari kota Qingyang meninggalkan kota Qingyang tepat waktu di saat kritis. Mereka bahkan membawa semua warga sipil di kota untuk melindungi mereka di sepanjang jalan dan pergi ke garis pertahanan Gunung Langit. Untungnya, mereka berhasil bertahan sampai tujuan, memastikan keselamatan mereka. Su Tiansheng sangat terpuji selama proses ini, dan tidak meninggalkan warga kota Qingyang. Justru karena inilah keluarga Su kini sangat dihormati di hati warga kota Qingyang. Mengapa kita di sini? Tempat ini sangat dekat dengan Sky Mountain, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapainya. Guru, saat Anda tidak sadarkan diri, saya terus menghindari kejaran binatang buas itu dan bergegas ke sini. Berdasarkan situasi saat ini, aku memutuskan bahwa Sekte Dewa Alam Liar Agung adalah peluang terbaik kita untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk datang ke sini dengan harapan mencari perlindungan di Sekte Great Wilderness Divine, kata Xie Tianyu jujur tanpa menyembunyikan apapun. Xie Tianyu berada dalam kondisi waspada dan tegang yang tinggi selama pelariannya bersama gurunya. Untungnya, ia cukup beruntung. Kalau tidak, ia pasti akan menjadi salah satu dari banyak mayat yang berserakan di dataran, hutan, dan pegunungan dalam perjalanan ke sini. Taois besi hitam merasa sangat tidak nyaman. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, ia akan benar-benar berlindung di balik musuhnya. Namun, apa yang dikatakan Xie Tianyu memang masuk akal. Dilihat dari situasi saat ini, satu-satunya sekte yang bisa menyelamatkan mereka adalah Sekte Dewa Gurun Besar. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan yang tak berujung, dan dia hampir bisa membayangkan tatapan mengejek Gao Sun saat dia tiba di Gunung Langit. Ia sama sekali tak bisa menerima hal ini. Bahkan kematian pun akan lebih mudah diterimanya. Namun, demi muridnya dan warisan Sekte Dewa tertinggi, ia terpaksa menerimanya. Muridnya ini telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Ia tidak tahu berapa banyak bahaya yang telah ia hadapi, tetapi muridnya itu belum putus asa sampai sekarang. Sebagai seorang guru, bagaimana mungkin dia menyerah sebelum muridnya menyerah? Lupakan saja, lupakan saja. Ayo kita ke Sky Mountain sekarang. Pada akhirnya, ini adalah satu-satunya tindakan yang tersedia bagi mereka. Sekalipun dia tahu betul bahwa dia pasti akan menghadapi ejekan dan celaan Gao Sun, dia hanya bisa menundukkan kepala dan menerima kenyataan. Pada saat ini, api peperangan masih berkobar di seluruh benua timur. Setelah jatuhnya Sekte Supreme Divine, beberapa kekuatan besar lainnya dihancurkan. Mirip dengan Sekte Supreme Divine, Akademi Tianxia juga menjadi yang pertama memilih untuk melindungi diri dan bersembunyi, tetapi mereka tetap ditemukan dan dihancurkan. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah ini disengaja? Apakah para makhluk buas yang mengamuk itu mencari mereka yang bersembunyi lebih dulu? Setelah Akademi Tianxia hancur, anggota sekte yang masih hidup melarikan diri menuju Sekte Jade Lake Divine. Bab 777 Monster Gathering, Bagian 1. Sekte Jade Lake Divine belum diserang oleh binatang buas yang mengamuk, kemungkinan besar karena lokasinya. Dari wilayah gurun, binatang buas yang mengamuk harus melewati wilayah Sekte Supreme Divine dan Sekte Great Wilderness Divine sebelum mencapai wilayah Sekte Jade Lake Divine. Dengan demikian, untuk sementara waktu, keadaan di sana tetap damai. Saat itu, sudah ada 2 kerajaan yang berada di ambang kehancuran. Hanya Kekaisaran Ilahi Yang Li yang masih bertahan di tengah kobaran api perang. Awalnya, Kekaisaran Ilahi Yang Li berada di ambang kehancuran. Namun, setelah kematian mendadak sang kaisar, Feng Tianyi naik tahta, dan situasinya hampir seketika berubah. Di dalam Kekaisaran Yang Li Divine, hampir semua faksi bersatu untuk melawan serangan binatang buas tersebut sebelum akhirnya menstabilkan situasi. Ini secara tidak sengaja mengonfirmasi spekulasi Ye Xuan sebelumnya. Feng Tianyi memang diberkahi keberuntungan yang tak terbatas. Bahkan jika Ye Xuan sendiri yang mengambil alih tahta, akan sulit untuk mencapai hasil yang sama. Di tangan Feng Tianyi, Kekaisaran Ilahi Yang Li mungkin benar-benar dapat bangkit dan menjadi kekaisaran terkuat di benua timur. Namun, sebelum itu, mereka harus melewati bencana ini. Selama beberapa hari terakhir, benua timur telah mengalami perubahan yang luar biasa. Suasana muram menyelimuti para penyintas. Tak terhitung banyaknya orang yang telah kehilangan nyawa dalam waktu sesingkat itu. Sungguh sebuah bencana. Saat itu, Meng Yu sedang mengamati seluruh situasi ini dari sebuah kuil yang dipenuhi aura kuno. Tak ada simpati dalam tatapannya saat ia menyaksikan banyak orang dibantai. Ia bahkan sesekali tersenyum. Haha, menarik sekali. Apa benua timur alasanmu berani menghunus pedangmu padaku?
Seandainya Tao Xifeng tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikannya mengorbankan penduduk benua timur, orang-orang ini mungkin tidak akan mati dengan begitu menyakitkan di tangan para binatang buas itu. Kematian mereka akan lebih cepat dan jauh lebih menyakitkan jika dia berhasil saat itu. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli dengan semua penduduk benua timur. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah orang dari Sekte Dewa Gurun Agung itu. Sekarang karena mereka berbagi garis keturunan yang sama, mereka dapat merasakan satu sama lain dan dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Akan tetapi, ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara keduanya dan tidak dapat dihaluskan oleh waktu. Meskipun ia telah berbohong kepada Tao Xifeng saat itu, ia tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Ia hanya ingin meminjam tulang abadinya untuk mencapai alam abadi yang tersegel. Jika dia berhasil melakukannya, maka mereka berdua bisa berkultivasi ganda dan hidup selamanya. Akan tetapi, Tao Xifeng tidak akan hanya menyaksikan semua orang di benua timur kehilangan nyawa tanpa alasan. Lagi pula, menggunakan metode ini untuk mencapai alam abadi yang tersegel bukanlah jalan Dao yang dikultivasikannya. Saat ini, Meng Yu bisa melihat hampir setiap pembantaian yang terjadi di benua timur. Ia hanya menonton dalam diam. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak, dan ingin melihat bagaimana Sekte Great Wilderness Divine berencana melindungi benua timur dari bahaya bencana ini. Pada saat ini, kabut hitam tebal telah mendatangkan malapetaka di benua timur, dan beberapa tempat telah terkontaminasi sepenuhnya olehnya, menjadi sunyi dan tak bernyawa. Di sebuah kuil yang dipenuhi aura kematian, 7 monster aneh berkumpul. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah perang longgar. Suasana di sini sungguh hikmat. Di dunia yang asing ini, ketujuh makhluk ini bisa dianggap sebagai eksistensi tertinggi. Setelah hening sejenak, salah satu monster aneh itu berdiri dan menatap ke 6 monster lainnya sebelum berkata, "Sungguh lucu Raja Surgawi Selatan, yang tak terkalahkan sejak zaman dahulu, benar-benar kehilangan nyawanya di dunia tingkat rendah. Sungguh memalukan." Mendengar ini, monster-monster aneh lainnya menundukkan kepala dan merenung. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, "Sebelum Raja Surgawi Selatan meninggal, aku bisa merasakan emosinya. Dia putus asa dan tak berdaya. Pedang suci menusuk jantungnya. Bahkan jiwanya pun hancur. Ia meninggal dengan cara yang mengerikan. Sungguh tidak terduga bahwa di dunia tingkat rendah ini ada seorang ahli yang mampu membunuh Raja Surgawi Selatan. Jadi apa?" Monster aneh lainnya meraung marah dan berkata dengan ekspresi garang, "Aku tidak peduli siapa orang ini. Karena dia berani membunuh salah satu dari kita, dia harus mati." Lalu, monster aneh lainnya berbicara. Raja Surgawi Selatan selalu berpikir bahwa dirinya tak terkalahkan, jadi masuk akal jika dia menjadi orang pertama yang gugur. Tapi yang benar-benar tidak ku mengerti adalah betapapun Raja Langit Selatan meremehkan musuhnya, dia seharusnya tidak mati dengan menyedihkan. Siapakah orang yang membunuh Raja Langit Selatan? Teknik hebat apa yang dimilikinya? Mendengar hal itu, pemimpin monster aneh itu pun berbicara. Kabut hitam sudah mulai menyebar di dunia ini. Awalnya, kita akan menguasai dunia ini sepenuhnya dalam beberapa hari, tetapi tiba-tiba, seorang ahli muncul. Sekarang situasinya mungkin agak sulit. Di bawah kepemimpinan ahli ini, para pembudidaya manusia yang awalnya berjuang untuk diri mereka sendiri akan berkumpul dan melawan kita. Ini sudah dimulai. Tim yang kami kirim belum mendapatkan hasil apapun. Jika ini terus berlanjut, kami akan segera berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Monster aneh lainnya langsung teringat pada Sky Mountain. Dengan lambaian tangan pemimpin, proyeksi gambar peta benua timur muncul di aula. Monster aneh berjalan menuju proyeksi itu dan kemudian menunjuk ke puncak gunung di tengah benua timur. Ini adalah Sky Mountain, dan ini adalah inti permasalahan kita. Para monster aneh itu menatap pegunungan megah itu saat mereka jatuh ke dalam keadaan berpikir yang mendalam. Bab 778 Monster Gathering, Bagian 2. Setelah berpikir sejenak, seekor monster aneh berkata, "Situasi saat ini di benua timur sangat berbahaya. Dunia yang kita lawan di masa lalu tidak seperti ini. Sebagian besar pasti sudah runtuh sekarang. Sky Mountain seakan menjadi mercusuar harapan yang membantu mereka bertahan. Setiap kali mereka merasa mencapai batas, mereka menemukan kekuatan baru untuk membalikkan keadaan." Mendengar ini, salah satu monster aneh itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Terus kenapa? Apa yang ingin kau katakan?" Monster aneh itu berpikir sejenak sebelum berkata, "Jika kita ingin membalikkan keadaan, hal terpenting adalah menghancurkan harapan mereka." Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai dan langsung menghancurkan Sky Mountain pada proyeksi gambar. "Hehe, kita akan membuat mereka kehilangan harapan dengan menghancurkan Sky Mountain." Begitu monster aneh ini selesai berbicara, mata monster aneh lainnya berbinar-binar.
Karena Raja Surgawi Selatan telah meninggal di tempat ini, mereka semua tentu saja sangat penasaran dengan ahli di sana. Sebenarnya, monster-monster aneh ini tidak hanya ingin membunuh, tetapi juga ingin memperluas pengaruh kekuatan aneh tersebut, sehingga memperluas wilayah kekuasaan tuan mereka. Namun, sebelum itu, mereka harus menyingkirkan rintangan yang menghalangi mereka. Terlebih lagi, pertempuran besar baru saja terjadi, dan banyak dari mereka yang terluka dan sedang memulihkan diri di dunia yang asing. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan darah segar agar pulih lebih cepat. Inilah tujuan utama invasi mereka ke benua timur. Bang! Monster aneh itu menggebrak meja dan berdiri. Sudut mulutnya sedikit melengkung membentuk lengkungan jahat saat ia berkata, "Kalau begitu, kita bertujuh harus pergi dan merasakan kekuatan ahli itu bersama-sama." Mungkin dia memenuhi syarat untuk menggantikan Raja Surgawi Selatan. Lalu, monster aneh lain muncul sambil tersenyum. "Hehe, bukankah terlalu berlebihan jika kita bertujuh bersatu melawannya? Bagaimanapun juga, sebagai ras yang unggul, kita tidak perlu menindas semut kecil ini dengan jumlah, kan?" Raja Surgawi Selatan memang arogan, tetapi tidak mampu membuktikan kata-katanya dengan kekuatan. Karena itu, kekalahannya tak terelakkan. Jika seseorang cukup kuat, seperti saya, tidak perlu takut akan pertarungan yang bagus. Setelah mendengar ini, 6 monster aneh lainnya tersenyum dan menatapnya. Orang ini mirip dengan Raja Surgawi Selatan. Mereka berdua sangat angkuh dan arogan, tetapi orang ini percaya dirinya lebih terampil dan lebih kuat daripada Raja Surgawi Selatan. Namun, di mata monster aneh lainnya, orang ini dan Raja Surgawi Selatan pada dasarnya adalah saudara kembar identik. Beberapa saat kemudian, seekor monster aneh mendengus dan berkata, "Raja Surgawi Utara, jika kau terus bersikap sombong, aku khawatir kau akan berakhir seperti Raja Surgawi Selatan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Raja Surgawi Selatan gagal karena dia terlalu sombong? Meskipun dia sombong, dia juga sangat bisa diandalkan dalam menyelesaikan misinya. Sebelum bergerak, betapapun lemahnya lawannya, ia akan selalu menyiapkan kartu truf untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kali ini tidak terkecuali. Satu-satunya perbedaan adalah kartu trufnya tidak cukup untuk menyelamatkan nyawanya kali ini. Dari sini, kita bisa melihat betapa hebatnya pakar ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke sana sendiri dan melihatnya." Setelah mendengar ini, raut wajah Raja Surgawi Utara berubah sangat buruk saat ia berkata dengan marah, "Cek. Hanya karena Raja Surgawi Selatan tidak bisa mengalahkan seseorang, bukan berarti aku tidak bisa. Karena kalian semua berpikir seperti ini, tunggu saja. Aku akan membawa kembali kepala orang ini." Begitu dia selesai berbicara, Raja Surgawi Utara dengan marah menghentakkan kaki keluar dan pergi. Dia selalu meremehkan Raja Surgawi Selatan, jadi dibandingkan seperti itu sama saja dengan menginjak-injak harga dirinya. Dia sangat marah. Dia harus menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukanlah sampah seperti Raja Surgawi Selatan. Setelah melihatnya pergi dengan marah, keenam monster aneh yang tersisa tersenyum. "Sepertinya kita telah menemukan kelinci percobaan untuk menguji kekuatan ahli itu," kata salah satu monster aneh itu, dan yang lainnya segera mengangguk setuju. Meskipun agak jahat, ini akan memberi mereka peluang menang yang lebih baik nanti, yang merupakan hal terpenting. Ini salah orang ini sendiri karena begitu mudah terprovokasi. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang terjadi. Begitu dia selesai berbicara, monster aneh yang memimpin itu langsung mengerahkan kekuatannya, menyebabkan seluruh tempat itu langsung dipenuhi kabut hitam, menjadikannya sunyi senyap. Kemudian, kelompok monster aneh ini diteleportasi ke wilayah gurun di benua timur, dan mulai mendekati Gunung Langit. Saat itu, Yesuan sedang memberi Gaosun beberapa instruksi setelah membunuh Raja Langit Selatan. Di saat yang sama, ia dengan mudah memperkuat pertahanan Dongchuan. Yesuan tahu bahwa kemungkinan besar akan ada musuh yang lebih kuat yang datang. Karena itu, persiapan harus dilakukan lebih awal. "Adik Ye, siapa sebenarnya master yang disebutkan monster aneh tadi?" Setelah menyelesaikan masalah pertahanan Gunung Langit, Gaosun menanyakan pertanyaan yang paling dikhawatirkannya. Dia jelas mendengar monster aneh itu berkata sebelum mati bahwa dia bukanlah yang terkuat. Bab 779 Kepercayaan atau monster aneh itu sudah sangat kuat, tetapi jika ada penguasa yang lebih kuat di baliknya, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Kecemasan memenuhi hati Gaosun. Namun, Yesuan hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak yakin, tapi dari apa yang kulihat, ahli itu mungkin juga telah mencapai alam abadi tertutup." Yuelun memucat ketakutan. Para ahli alam kuno sudah sulit dihadapi. Akankah mereka mampu menghentikan ahli alam abadi yang tersegel? Melihat ekspresi gugup mereka, Yesuan tersenyum dan berkata, "Yuelun, jangan khawatir. Di dunia kita,
Karena batasan hukum dunia, mereka yang datang dari dunia lain akan ditekan kekuatannya di sini. Jika ahli itu benar-benar berani datang ke dunia kita, aku pasti akan memberinya pelajaran yang pantas. Begitu selesai berbicara, bibir Yesuan melengkung membentuk senyuman. Ia sangat yakin akan kemampuannya menghadapi ahli itu jika ia telah mencapai alam abadi yang tersegel. Dia telah mulai mempelajari jurus keempat dari teknik pedang Flora, dan yakin bahwa dia akan mampu menandingi para ahli alam abadi yang tersegel. Masalah utamanya adalah Meng Yu, yang merupakan penduduk asli dunia ini, dan juga memiliki tulang abadi milik Taoist Yifeng. Bahkan jika dia berhasil membunuhnya, dia hanya akan membangkitkan dirinya sendiri dengan tulang abadi itu, dan kemudian akan tahu cara menghindari jurus-jurus mematikannya. Inilah alasan Yesuan merasa khawatir. Tulang-tulang abadi itu pada dasarnya hanyalah kode curang. Bagaimana mungkin hukum dunia mengizinkan hal seperti itu ada? Masalah ini semakin diperparah oleh fakta bahwa saat ini, satu-satunya yang mampu melawan monster-monster aneh ini dan Meng Yu hanyalah dirinya sendiri. Jika ia mengungkapkan terlalu banyak kartu asnya, kartu-kartu itu tidak akan lagi menjadi kartu as. Setelah mendengar kata-kata penuh percaya diri Yesuan, Yue Lun dan Gao Sun sangat terkejut. Apa kau berbohong pada kami? Bisakah seorang kultivator alam kuno benar-benar membunuh seorang ahli alam abadi yang tersegel? Ini bukan saatnya bercanda atau pamer, kau tahu. Gao Sun benar-benar tidak percaya dan merasa bahwa Yesuan terlalu percaya diri. Yesuan memutar matanya ke arahnya. Kakak senior Gao, sepertinya kamu tidak percaya padaku lagi. Ini adalah ahli alam abadi tersegel yang sedang mereka bicarakan di sini. Memang, Yesuan kuat, tapi ada perbedaan alam yang sangat besar antara dia dan seorang ahli alam abadi yang tersegel. Bisakah dia benar-benar membunuh salah satunya? Adik Ye, bukannya aku tidak percaya padamu. Tapi kalau kau benar-benar ingin menyombongkan diri, itu harus dilakukan dengan alasan yang masuk akal. Bagaimana jika aku benar-benar berhasil melakukannya? Mendengar itu, Gao Sun langsung gemetar. Mengapa Yesuan terlihat serius tentang ini? Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Jika kau benar-benar bisa melakukannya, kau pasti sudah meyakinkanku, kata Gao Sun tanpa malu-malu, membuat Yesuan tercengang. Hanya itu saja. Tetapi, tak peduli apapun, memang baik jika bisa meyakinkan seseorang. Itu juga bagus. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Begitu dia selesai berbicara, Yesuan menoleh ketiga muridnya dan memberi mereka beberapa instruksi sebelum kembali ke sisi Taoist Yifeng. Namun, tepat saat ia hendak bergerak, ia tiba-tiba merasakan jubah berwarna pelangi itu bergetar. Seolah-olah seseorang di kejauhan sedang mencoba menghubunginya. Yesuan tertegun. Ia menatap langit di atas kepalanya dan langsung teringat benua langit. Pada saat ini, di perbatasan benua surga, seorang gadis cantik tengah berdiri dan menatap dengan bingung ke arah penghalang yang terus bergetar. Di belakangnya, seorang pria tua berambut putih juga mengerutkan kening saat dia memeriksa penghalang. Ini sungguh aneh. Mengapa penghalang ini bergetar selama beberapa hari terakhir? Sepertinya akan segera runtuh. Mungkinkah ramalan waktu itu benar, gumam Tuan Tua Sun dalam hati dengan bingung. Penasaran, Yanran bertanya, prediksi apa? Tuan Tua Sun melambaikan tangannya dan berkata dengan emosional, nenek moyang Sekte Gurun Besar kita meramalkan bahwa saintes dari Sekte Dewa Gurun Besar akan muncul ketika bencana besar terjadi. Misi Sang Santa adalah menyelamatkan manusia dari jurang penderitaan. Bab 780 Pesan dari Luar, Bagian 1. Sekarang penghalang itu mulai bergetar, sepertinya 8 benua akan segera menyatu. Tanda-tanda ini menandakan datangnya bencana. Mendengar kata-kata Tuan Tua Sun, hati Yanran bergetar. Ramalan ini tentang dia. Beberapa hari yang lalu, ia telah sepenuhnya menyerap kekuatan Sang Santa dan memperoleh berkah ilahi. Diperkaya dengan harta surgawi abadi yang diberikan Yesuan, tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai puncak alam kuno. Selama waktunya tepat, ia akan mencapai alam abadi yang tersegel. Namun, setelah mendengar kata-kata Tuan Tua Sun, dia segera menyadari tanggung jawab macam apa yang dia miliki sebagai orang suci dari Sekte Dewa Belantara Agung. Apa yang harus dia hadapi saat bencana terjadi? Tampaknya fluktuasi kekuatan duniawi di sekitar penghalang menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Melihat raut wajah khawatirnya, Tuan Tua Sun mencoba menghiburnya, adik junior, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ini hanya prediksi. Soal benar atau tidaknya, kita lihat saja nanti. Yanran menundukkan kepalanya dan merenungkan masalah itu. Ia tidak berbicara, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Melihat penghalang yang berfluktuasi dengan hebat itu, ia merasa ada yang salah. Seolah-olah ada sesuatu di balik penghalang yang menarik hatinya. Oleh karena itu, Yanran bertanya dengan penuh minat, kakak senior, benua mana yang ada di seberang penghalang ini? Kalau tidak salah,
itu benua timur. Hati Yanran menjadi gelisah, saat dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa seperti itu. Benua timur. Disitulah pacarnya berada. Menyentuh penghalang dengan jarinya, Yanran sekarang sangat ingin pergi ke sisi lain untuk melihat dan mengamati apa yang terjadi di benua timur. Sejak dia berpisah dengan Ye-san saat itu, dia telah berkultivasi dengan tekun agar dapat mencapai alam abadi yang tersegel agar dapat bersatu kembali dengannya. Dialah orang yang dirindukannya siang dan malam, dan ia terus-menerus mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, ia tak mampu melewati penghalang dan memasuki benua timur. Setelah mendengar kata-kata Yanran, hati Tuan Tua Sun bergetar. Meskipun ia adalah kakak laki-laki Yanran, ia tidak berbeda dengan gurunya. Ia telah membesarkan Yanran secara pribadi dan mengajarinya berbagai macam kekuatan suci. Bahkan, ia lebih seperti ayahnya daripada seorang kakak laki-laki, dan di hati Yanran, ia memegang posisi yang sangat penting. Ini pertama kalinya Tuan Tua Sun melihat ekspresi seperti itu di wajah Yanran. Lagi pula, dia biasanya dingin dan bahkan tidak mau melihat orang lain. Oleh karena itu, melihat dia seperti itu, Tuan Tua Sun menjadi sedikit bingung. Mungkinkah ada seseorang di benua timur yang membuat adik perempuanku sangat khawatir? Siapa orang ini? Adik perempuannya juga terkenal di benua surga karena kecantikannya. Ia bahkan dipuji sebagai wanita tercantik nomor 1 di benua surga. Justru karena alasan inilah banyak pria berbakat dari berbagai kekuatan mengagumi Yanran dan mencoba merayunya. Namun, dia telah melindunginya dengan baik. Siapapun jenius yang mengejar Yanran, mereka akan dihajar habis-habisan oleh Tuan Tua Sun. Karena alasan inilah Guru Tua Sun disebut sebagai wali Yanran. Adikmu sudah dewasa. Akan tiba saatnya dia akan menikah. Kalau kau melindunginya seperti ini, apa kau akan menunggu sampai dia tua dulu baru menikahkannya? Meskipun mendengar hinaan seperti itu dari orang luar, Tuan Tua Sun sama sekali tidak ambil pusing. Ia tetap teguh pada pendiriannya untuk menghajar orang-orang yang berniat jahat pada adik perempuannya. Sejak Yanran melangkah ke jalur kultivasi, Tuan Tua Sun telah memainkan banyak peran. Guru, kakak laki-laki, dan bahkan seorang ayah. Dia melindungi Yanran dan membiarkannya tumbuh dengan aman dan sehat. Meskipun tingkat kultivasi Yanran saat ini telah jauh melampaui Tuan Tua Sun, ia tetap menghormati Tuan Tua Sun. Mungkin di hati Yanran, Tuan Tua Sun benar-benar sosok seorang ayah. Melihat bahwa kemungkinan besar ia sudah terpikat oleh pria lain, Tuan Tua Sun menggenggam pedang di tangannya erat-erat. Ia ingin segera bergegas ke benua timur untuk menemukan pelakunya. Namun, setelah memikirkannya dengan serius sejenak, Tuan Tua Sun melonggarkan cengkeramannya. Lupakan saja, lupakan saja. Itulah kenyataannya. Adik perempuannya sudah dewasa. Suatu hari nanti, ia akan bertemu suami idamannya. Ia tak bisa terus-menerus menahannya. Lagi pula, dalam perjalanan kultivasinya yang panjang ini, memang lebih baik jika ada yang menemaninya agar dia tidak begitu kesepian. Lagi pula, dia sudah tua dan tidak bisa melindungi Yanran selamanya. Pada saat ini, Tuan Tua Sun hanya bisa berdoa semoga siapapun yang telah memenangkan hatinya adalah orang baik. Mungkin pertempuran besar telah terjadi di benua timur. Aku juga bisa merasakan ada gelombang kekuatan yang sangat jahat di sisi lain. Penghalang itu mungkin berfluktuasi karena kekuatan jahat ini. Mungkin tak lama lagi 8 benua akan bersatu. Tuan Tua Sun mendesah. Setelah mendengar kata-kata itu, Yanran menjadi semakin khawatir. Gaunnya yang berwarna pelangi juga memancarkan cahaya redup. Setelah merasakan hal ini, Yanran sangat terkejut. Baru kemudian ia menyadari bahwa berkat efek gaun ini, ia benar-benar bisa merasakan keberadaan dan status Yesuan di balik penghalang tersebut. Dilihat dari apa yang dirasakannya, dia tidak menderita cedera apapun. Senyum mengembang di wajah Yanran, dan ia segera mengeluarkan kuas dan kertas. Setelah menuliskan beberapa hal, ia melipatnya menjadi bangau kertas dan menerbangkannya melintasi batas, menggunakan kekuatan gaun pelangi untuk menutupinya. Kemudian, dia menggunakan efek gaun pelangi untuk memanggil Yesuan tanpa suara. Pada saat ini, Yesuan juga berada di perbatasan karena dia merasa seolah-olah seseorang memanggilnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.